Chapter 531. Bai Xiaon perlahan menatap heretik dan berkata, "Apa yang kamu lakukan mencoba membunuh salah satu orangku?" Mempertimbangkan bagaimana dia dibalut dengan baju sirah emas, dia terlihat sangat mengesankan untuk sedikitnya. Murid bidat mengerut saat dia menatap Bai Xiaon. Dalam hatinya dihantam oleh gelombang kejut, bukan hanya karena 5.000 pembudidaya di belakang Bai Xiaon, tetapi juga karena penampilan kecepatannya yang luar biasa, dan bagaimana ia dengan santai mengirim kartu truf heretik. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Setelah semua, bidat menempati posisi kedua di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, sementara Bai Xiaon hanya di tempat ke-10. Baginya telah berubah begitu banyak dalam beberapa tahun singkat sangat mengejutkan. Setelah beberapa napas waktu berlalu, bidat mengertakkan giginya dan berkata, dia mencuri jiwa itu dariku. Sampah. Tuan Dewa Diviner balas-balas. Kamu mencoba mencurinya dariku. Junior Patriarch, aku pertama kali melihatnya, dan bahkan berencana untuk memberikannya kepada kamu sebagai hadiah, Tuan. Dengan itu, ia menghasilkan jiwa dari dalam benderanya dan kemudian, menekan rasa sakit yang ia rasakan dalam hatinya, menyerahkannya ke Bai Xiaon. Kamu. Geram sesat, mata bersinar dengan cahaya dingin. Bai Xiaon sudah merasakan sakit kepala datang. Jelas, tidak mungkin untuk menentukan siapa yang mencuri apa dari siapa. Lebih jauh, dia tidak bisa menahan nafas pada kenyataan bahwa mereka berdua bertengkar memperebutkan jiwa tingkat jiwa yang baru lahir. Apakah benar-benar layak bagi kalian berdua untuk berebut jiwa seperti itu? Sambil menjabat, Bai Xiaon menepuk-nepuk tasnya, menyebabkan 100 jiwa tingkat jiwa baru lahir terbang keluar. Master God Diviner dan Bidah menggigil melihat pemandangan itu, dan mulai terengah-engah karena terkejut. Sangat banyak. Surga. Bai Xiaon cukup senang dengan reaksi mereka. Sambil tersenyum tipis, dia terus berbicara kepada mereka dengan nada menegur, kalian berdua sesama murid dari sekte yang sama. Apa gunanya semua pertempuran? Itu hanya jiwa, bukan? Di sini, kalian mengambil 100 jiwa ini dan membaginya di antara kalian berdua. Master Dewa Diviner menjerit dan menerjang maju untuk mulai meraih jiwa-jiwa. Dia begitu miskin sehingga 1 jiwa seperti itu bisa membuatnya gila, apalagi jumlah yang mengambang di tempat terbuka sekarang. Setelah meraih setengah dari jiwa-jiwa, dia memandangi sisa dari kelompok itu dengan iri, tetapi tidak berani menyentuh mereka. Bergegas kembali ke Bai Xiaon, dia berkata, aku tidak percaya aku akhirnya menemukanmu, Patriarch Junior, katanya dengan sedikit meratap. Kamu tidak tahu betapa buruknya hal yang terjadi padaku ketika kami berpisah. Dari tampilan hal-hal, dia tampaknya bertekad untuk tetap oleh Bai Xiaon tidak peduli apa. Pada titik ini, 5.000 pria Bai Xiaon mengelilinginya. Baiklah, cukup, katanya dengan sedikit cemberut. Dulu ketika kamu menyingkirkanku, aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahmu. Ya, mengingat betapa luar biasanya aku seharusnya membiarkanmu menjadi pengikutku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Sangat tersentuh, Tuan Dewa Diviner segera membuat untuk mengikuti Bai Xiaon. Pada titik ini, kekagumannya pada Bai Xiaon mengalir seperti sungai besar. Kembali di Sky City, dia percaya bahwa kenaikan Bai Xiaon menjadi sesuatu yang kebetulan. Tetapi di sini dia berada di Wildlands, seorang jenderal besar, sesuatu yang membuat Guru Dewa Diviner terkejut pada level terdalam. Bahkan, dia sudah bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak pernah meninggalkan Bai Xiaon selama sisa hidupnya. Itu lebih menjadi masalah ketika dia melihat Song Kuei di antara pasukan Bai Xiaon, yang segera membuatnya semakin waspada. Kembali di Sky City, Master God Diviner adalah orang pertama yang mulai mengikuti Bai Xiaon lagi, dan itu telah membawa manfaat luar biasa. Sekarang, dia hanya orang kedua yang bergabung dengannya, yang menempatkan Song Kuei dalam pandangannya sebagai saingan utama. Ketika bidat menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia mulai menggigil, dan itu diperburuk oleh pandangan semua jiwa yang melayang di udara. Itu semua merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Mengepalkan tangannya, dia mengabaikan jiwa-jiwa dan menghadapi Bai Xiaon. Bai Xiaon, dia meraung. Seketika, 5.000 pria Bai Xiaon menoleh untuk menatapnya dengan tatapan dingin. Tubuh bidat menjadi kaku, tetapi dia mengepalkan giginya dan melanjutkan, aku ingin mendaftar di tembok besar. Ketika Bai Xiaon melihat bagaimana mata bidat bersinar dengan tekad, dia memikirkan kembali bagaimana Bai Lin berbicara dengan sangat hormat kepadanya bertahun-tahun yang lalu, ketika dia hendak pergi melalui pintu samping Great Wall City. Pada saat itu, ia telah mengabdikan diri pada gagasan menumpahkan darah untuk sekte yang menyebabkannya mendesah pada pemikiran itu. Jadi, renungnya dalam hati, sepertinya bidat dan aku ini mirip.
Kami berdua rela menderita kerugian pribadi demi mengejar keadilan dan kebenaran. Meskipun hatinya saat ini melunak, tatapannya terus bertambah tajam. Memikirkan kembali bagaimana penampilan Bailin pada hari itu, dia mengangkat dagunya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Armor berkilauan dengan cahaya keemasan, dan mata berbinar-binar, dia memandang erat ke bidat. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Skin Flyers? Tanyanya, berusaha terdengar persis seperti yang terdengar Bailin saat itu. Suaranya suram, tetapi juga sepertinya membawa beban yang membuatnya tidak mungkin untuk tidak patuh. Siapapun yang mendengar suara itu akan langsung merasa terguncang ke dalam. Bida segera menjawab dengan suara keras, aku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, mata Bai Xiaon mulai bersinar lebih cerah. Pikirkan jawabanmu dengan jelas sebelum kamu memberikannya, potongnya, nadanya dingin, namun kata-katanya bergema seperti guntur. Terengah-engah, Bidat mengertakkan giginya dan menjawab, aku benar-benar ingin mendaftar. Kamu sangat mirip denganku saat itu. Baiklah, terserahlah. Sebagai Jenderal Utama Korps 3 dari Flyers Kulit, aku memiliki wewenang untuk wajib militer siapapun yang aku inginkan dalam pelayanan. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu prajuritku. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya. Kamu akan melayani selama 5 tahun. Setiap tahun, gaji kamu akan 2 kali lipat dari yang kamu dapatkan di sekte polaritas Starry Sky Dao. Adapun hadiah lainnya, kamu bisa mendapatkannya melalui kredit pertempuran. Lebih jauh lagi, aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika kamu mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar, maka kamu dapat pergi wajib militer siapapun yang kamu sukai untuk menjadi salah satu dari para Flyers Kulit, bahwa dia hampir seperti gambaran dirinya saat dia direkrut. Aku pasti terlihat sama persis saat itu, pikirnya. Sangat bersemangat. Sangat antusias. Sangat unik. Pilihan yang sempurna. Terbungkus dalam kenangan yang mempesona, dia berdeham dan memimpin korps ketiga ke kejauhan. Sepanjang jalan, tentara mendorong dengan kecepatan lebih besar daripada yang mereka miliki dalam perjalanan ke kota dunia. Bagaimanapun, Bailin telah memerintahkannya untuk kembali secepat mungkin. Karena itu, hanya perlu beberapa hari sebelum Great Wall City terlihat di depan. Dengan segera, adalah mungkin untuk melihat awan berwarna darah yang mengejutkan di sisi lain dinding, yang telah mengambil bentuk wajah seorang wanita muda. Dia sangat cantik, tetapi tampak sangat hikmat, seolah-olah dia memandang dirinya di atas semua makhluk hidup lainnya. Dia hampir tampak seperti bagian dari surga di atas, dan memancarkan tekanan mengejutkan dari seorang dewa. Wanita muda ini menempati posisi pertama dalam daftar eksekusi tembok besar. Dia adalah Nyonya Merah Debu. Fighting Mistress Redus tidak lain adalah Chen Hetian bermata 3. Pertempuran mereka menyebabkan banyak ledakan dan suara gemuruh bergema ke segala arah. Sementara itu, masa raksasa biadab yang tak ada habisnya bisa dilihat di tanah di bawah ini, serta pembudidaya jiwa dan ahli nujum. Meskipun perisai pembentukan mantra ada di sana untuk melindungi tembok besar, gemuruh pertempuran masih bisa dideteksi dengan samar dari luar tembok. Jelas, pertempuran yang mengejutkan sedang berlangsung. Sebagai perisai pelindung berdesir, para pembudidaya dari 5 legiun dikelompokkan menjadi formasi mantra dan melepaskan serangan balik konstan. Sinar cahaya meletus dari kereta perang dan meriam ajaib, yang semuanya menyebabkan kehancuran yang meluas. Mata besar itu juga berpartisipasi dalam pertempuran. Setiap kali pasukan Wildlands berhasil berkumpul bersama dan memimpin pasukan besar, mereka diarahkan sebelum mereka bisa mencapai tembok besar. Beberapa jarak jauhnya dari dinding ada 3 pusaran besar, yang darinya menuangkan banyak raksasa buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada jiwa pendendam. Jelas, Wildlands masih belum menemukan metode menetralkan pil konvergensi jiwa, dan sebaliknya mengandalkan pasukan raksasa-raksasa buas. Begitu Bai Xiaon melihat apa yang terjadi, dia menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang mayor jenderal, dia tidak bisa mundur karena takut pada musuh, dan karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, Korps ketiga, segera lanjutkan ke tembok besar. Saat Bai Xiaon meraung dan memimpin Korps ketiga maju, Tuan Dewa Diviner dan Bidat mengikuti dengan kaget. Mata Tuan Dewa Diviner selebar piring, dan lututnya gemetar. Setelah melihat betapa berbahayanya tempat ini, dia sudah menyesal telah bersumpah untuk mengikuti Bai Xiaon. Namun, dia juga yakin bahwa Bai Xiaon tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mau, dan menghela nafas pahit. Sedangkan untuk Bidat, dia terengah-engah, dan matanya menyala-nyala dengan semangat, seolah-olah prospek untuk bisa bertarung dalam pertempuran sudah memiliki darah yang mendidih. Tidak butuh waktu lama sebelum Bai Xiaon membawa anak buahnya melewati gerbang samping. Kemudian mereka berada di dalam kotar dan menuju ke tembok itu sendiri.
Situasi langka terjadi dalam pertempuran ini. Fakta bahwa Wildlands memilih untuk tidak menggunakan jiwa-jiwa pembalaskan membuat 5 legiun, pil konvergensi jiwa relatif tidak berguna. Selain itu, meledak tungku pil hanya digunakan terbatas, dan pertempuran ini sangat besar sehingga mereka tidak efektif dalam skala besar. Namun, tungku pil besar yang sangat besar masih menjadi dasar kekuatan Bai Xiaon di Great Wall City. Meskipun telah tumbuh sangat sibuk mengumpulkan jiwa sebelumnya, ia tidak menghentikan pekerjaannya dengan tungku pilnya. Karena itu, wajar saja bahwa beberapa tungku pil yang disegel akan muncul dalam pertempuran ini. Boom terdengar, disertai dengan jeritan sengsara. Sayangnya, fakta bahwa hanya ada sejumlah tungku pil yang tersedia memastikan bahwa mereka dengan cepat habis. Wildlands telah mempersiapkan diri dengan baik untuk serangan ini. Mempertimbangkan berapa banyak raksasa biadab yang dicurahkan dari 3 pusaran mereka, jelas bahwa lebih dari 100 suku terlibat. Pasti ada tidak kurang dari 1 juta raksasa yang bertarung, banyak dari mereka tanpa ragu menggunakan peledakan diri dalam upaya mereka untuk menembus perisai pembentukan mantra. Chapter 532. Anehnya, tidak peduli seberapa kuat serangan Wildlanders tampak, Bai Lin dan para jenderal lainnya tidak mengeluarkan perintah untuk tentara mereka untuk melawan. Sebaliknya, mereka diperintahkan untuk tetap di belakang perisai. Bahkan, saat perisai mundur, mereka mundur. Satu-satunya pertempuran yang terjadi adalah dengan para necromancer yang mampu menembus perisai itu sendiri. Pada saat ini, pertempuran tampak agak miring. Raksasa buas yang tak terhitung jumlahnya meraung untuk menyerang perisai, yang perlahan didorong kembali melintasi medan perang. Para pembudidaya dari 5 legiun menarik kembali sampai pada titik bahwa mereka berada di bawah bayangan tembok itu sendiri. Kegelisahan meningkat di antara para prajurit, namun mata Bai Lin dan 4 jenderal lainnya berkilauan cerah, seolah-olah mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk memesan serangan balasan. Dan itu harusnya. Bai Lin bergumam, tampak gelisah dan bersemangat pada saat yang sama. Bahkan ketika para pembudidaya terus jatuh kembali, mata besar di atas pagoda di tengah kota tiba-tiba menyala, mengungkapkan gambar kelelawar. Seketika, tawa berdarah dingin menembus telinga semua orang yang hadir saat kelelawar membuka mulutnya dan kemudian memuntahkan aliran jiwa-jiwa pendendam. 1 jiwa. 10 jiwa. 1000 jiwa. 10.000 jiwa. Segera, hampir tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak jiwa yang keluar dari mulut kelelawar dengan gila. Kelelawar itu seperti lubang tanpa dasar. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 juta jiwa dapat terlihat terbang keluar dari Great Wall City dan melalui perisai menuju pasukan raksasa-raksasa. Dan hal-hal belum berakhir. Jiwa-jiwa terus mengalir. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Hanya dalam beberapa saat, ada 500 juta sepenuhnya. Para pembudidaya dari 5 legiun memandang, mata terbelalak dengan tidak percaya. Wildlander bahkan lebih tidak percaya. Raksasa biadab, penggarap jiwa, dan ahli nujum sama-sama bereaksi dengan sangat terkejut. Ini. Mustahil. Surga. Aku tidak percaya ada begitu banyak jiwa pendendam. Bukankah kita yang bertarung dengan jiwa pendendam? Bagaimana tembok besar bisa memiliki begitu banyak dari mereka? Bahkan jika mereka menabung untuk waktu yang sangat lama, masih akan sangat sulit untuk mendapatkan sebanyak itu. Saat suara gemuruh naik ke langit, Wildlanders memandang dengan tak percaya. Apa yang terjadi begitu mengejutkan sehingga mereka merasa dunia mereka telah terbalik. Bagaimanapun, mereka biasanya adalah orang-orang yang mendorong jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang tembok besar. Namun sekarang, semuanya telah berbalik. Tembok besar mengirim jiwa-jiwa pendendam yang menyerang mereka. Yang lebih keterlaluan lagi adalah ada 500 juta dari mereka. Itu lebih dari yang telah digunakan oleh Wildlands dalam pertempuran besar sebelumnya. Melihat sekelompok jiwa pendendam yang tampaknya tak berujung bergegas ke arah mereka menyebabkan orang-orang liar Wildlands gemetar karena kaget dan ketakutan. Dalam sekejap mata, 500 juta jiwa jatuh pada raksasa biadab, yang mereka bosani, memprovokasi jeritan kesakitan sebelum menyebabkan tubuh mereka meledak. Ledakan semacam itu tidak hanya terjadi di sana-sini. Dalam waktu singkat, puluhan demi ribuan raksasa meledak, menyebabkan kabut darah menumpuk di medan perang. Ketika jiwa-jiwa menyerbu, pasukan raksasa-raksasa mulai runtuh, dan keadaan yang sebelumnya timpang berubah. Hampir seketika, kekacauan terjadi, dan tidak peduli apa yang dilakukan pembangun jiwa untuk mencoba mengendalikan para raksasa, tidak ada yang berhasil. Bahkan mata para necromancer berwarna merah cerah ketika mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mencoba mengendalikan jiwa-jiwa. Namun, ada terlalu banyak dari mereka, membuat upaya seperti itu sama sekali sia-sia. Yang paling penting adalah bahwa kelelawar besar di mata terus memuntahkan jiwa-jiwa, menciptakan gelombang yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya seperti batu menghancurkan gelas minum. Para pembudidaya dari 5 legiun sangat bersemangat, dan ketika darah mereka mendidih, mereka mulai menangis di puncak paru-paru mereka.
Itu adalah jiwa-jiwa yang diserahkan Bai Xiaon. Aku mengerti sekarang. Itu adalah jiwa Mayor Jenderal Bai. Hahaha, ini tidak pernah terjadi. Ini adalah pertama kalinya pasukan Agung Tembok Besar mengirim jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang Wildlands. Pada saat yang sama, Bai Lin dan para jenderal lainnya melemparkan kepala mereka ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Skin Flyers, Bai Lin meraung, ikuti aku ke pertempuran. Melolong dengan tawa, dia maju ke depan melintasi medan perang. Para Flyer Skin mengikuti di belakangnya. Advertisements. 4 legiun lainnya juga maju ke medan perang. Dan dalam beberapa saat, 5 legiun menembus musuh seperti bilah tajam. Dengan orang-orang liar dalam kekacauan dan jiwa-jiwa pendendam menyediakan perlindungan, mereka muncul dari balik perisai untuk melepaskan pembantaian. Adapun perisai pembentukan mantra, itu berkedip dengan cahaya terang, dan kemudian, alih-alih menarik kembali, mulai mendorong ke depan, benar-benar tanpa hambatan. Bai Xiaon, seseorang berteriak dengan suara penuh dengan kebencian dan pembunuhan. Itu tidak lain adalah Nyonya Merah Debu, yang berada di tengah pertempuran bolak-balik dengan Chen Hetian. Dia bukan satu-satunya yang menyatukan potongan-potongan teka-teki. Ketika para raksasa menderita kekalahan demi kekalahan di garis depan, mereka mendengar seruan dari 5 legiun, dan segera menyadari bahwa iblis Bai yang harus disalahkan. Kemudian, raungan kemarahan dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Penghinaan Wildlands tidak akan pernah pergi kecuali iblis Bai terbunuh. Iblis Bai, orang suci kita tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Jika kamu jatuh ke tanganku, Bai Xiaon, aku akan membuatmu menderita selama 1000 tahun. Bahkan ketika kata-kata seperti ini mulai bergema di medan perang, Bai Xiaon dan 5 resimennya melangkah ke dinding itu sendiri. Segera, rahang Bai Xiaon terjatuh. Apa yang aku lakukan kali ini? Kemudian dia melihat jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya menabrak pasukan Wildlands, dan menggosok matanya sedikit sebelum melihat keluar lagi untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. 5.000 kultivator yang dipimpinnya memandang ke medan perang, dan kemudian melirik Bai Xiaon, ekspresi aneh di wajah mereka. Master God Diviner benar-benar terguncang, dan meskipun dia tidak yakin persis apa yang sedang terjadi, dia bisa mendengar apa yang diteriaki para raksasa buas itu. Melihat ke arah Bai Xiaon, dia merasakan kulit kepalanya berdenyut kaget, dan bahkan gemetar karena perasaan hormat yang muncul dalam dirinya. Benar saja, Patriark Junior benar-benar luar biasa. Bukan saja dia sudah menjadi jenderal besar, tapi dia entah bagaimana membuat Wildlands membencinya sampai ke inti keberadaan mereka. Sesat itu sama terpana dalam keheningan, seolah-olah dia telah dipukul secara fisik. Bai Xiaon merasa sangat cemas karena peristiwa yang tak terbayangkan yang terjadi. Dia menoleh untuk melihat kelelawar di mata besar, dan kemudian mundur semua mata di medan perang menatapnya, dan kemudian matanya berkilauan. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kesadaran bahwa ini adalah situasi yang sempurna untuk pamar sedikit. Menjulurkan dadanya, dia melihat hidungnya ke medan perang. Menggenggam tangannya di belakang punggung, dia dengan dingin berkata, agak biadab. Aku bisa mengurangi kalian semua menjadi abu tanpa menginjak kaki ke medan perang." Sebagai tanggapan, orang liar mengutuk, dan 5 legiun bersorak. Pada saat ini, Bai Xiaon merasa lebih penting daripada surga atau bumi. Namun, pada saat itulah Nyonya Merah Debu berbalik untuk menatapnya dengan gigi terkatup. Pertempuran besar terakhir adalah kekalahan untuk Wildlands karena Bai Xiaon, dan sekarang hal yang sama terjadi dengan pertempuran ini. Keinginan Nyonya Merah Debu untuk membunuh Bai Xiaon melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dengan Chen Hetian di sana menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Bai Xiaon. Oleh karena itu, dia mengangkat suaranya dan berkata, orang-orang di hutan, dengar perintahku. Dengan ini aku memanggil otoritas aku sebagai Nyonya Merah Debu untuk menempatkan Bai Xiaon di posisi pertama dalam daftar eksekusi, dan juga meningkatkan hadiah di kepalanya. Hadiah itu sekarang adalah set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Karunia itu baik untuk semua ciptaan, dan tersedia bagi anggota orang suci kita dan para pembudidaya dari tembok besar. Satu-satunya persyaratan adalah untuk membunuh Bai Xiaon. Aku, Red Dust, bersumpah atas dasar kultivasi aku, dan bersumpah untuk tidak pernah melanggar janji aku dalam aspek sedikit pun. Selain itu, aku tidak akan mengungkapkan identitas orang yang membunuhnya, atau membocorkan sedikit pun informasi tentang mereka. Jika aku melanggar aspek sumpah ini, biarkan basis kultivasi aku hancur dan hidup aku hancur dalam jiwa dan raga. Ketika kata-kata Nyonya Red Dust yang tajam terdengar, guntur bergemuruh di langit, seolah-olah menjadi saksi janjinya. Itu sendiri menunjukkan bahwa Nyonya Merah Debu baru saja mengucapkan sumpah Dao. Ketika sumpah Dao diucapkan, itu tidak bisa dilanggar. Saat kata-katanya bergema bolak-balik, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan mata yang tak terhitung jumlahnya berbalik menimpa Bai Xiaon. Pandangan seperti itu tidak hanya datang dari pasukan Wildlands, tetapi juga dari para pembudidaya dari 5 legiun.
Hadiah yang baru saja diumumkan begitu dramatis. Satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang deva setara dengan jiwa dewa, dan nilainya bagi seseorang yang ingin melangkah ke tahap jiwa Naschent berada di luar deskripsi. Selanjutnya, Nyonya Merah Debu telah berjanji untuk tidak membocorkan informasi tentang orang yang membunuh Bai Xiaon. Karena itu, banyak hati mulai berpacu dengan kegembiraan. Ketika Bai Xiaon melihat begitu banyak tatapan pembunuh dan serakah jatuh padanya, ekspresinya berkedip, dan dia bahkan mulai gemetar. Tanpa memikirkannya, dia menampar tasnya untuk dipegang, menyebabkan lebih banyak lapisan baju besi menumpuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, dia tidak memiliki keinginan untuk mencoba pamer, dan sebaliknya, memiliki perasaan yang sangat buruk. Hei, ini bukan salahku. Gumamnya, merasa sangat bersalah. Siapa yang akan tahu bahwa kelelawar akan memuntahkan semua jiwa itu? Bencana tak terduga tidak hanya membuatnya merasa sangat gugup, tetapi ia juga dipenuhi dengan penyesalan. Rasanya seperti angin dingin yang merayap di punggungnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kehidupannya yang kecil dan buruk sekarang terancam. Ini sama sekali tidak adil. Chapter 533. Seluruh kondisi pertempuran telah berubah. Gelombang jiwa yang tak terbatas menyapu, mendorong Wildlands liar ke belakang, menyebabkan teriakan kesakitan dan suara gemuruh yang kuat untuk memenuhi langit dan bumi. Darah membasahi tanah merah, dan langit menjadi gelap. Pada saat sebelum kematian, tatapan yang tak terhitung datang untuk beristirahat di Bai Xiaon, tatapan kebencian dan kegilaan yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaon dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa seolah-olah dia telah dianiaya. Baginya, masuk akal bahwa orang akan membencinya karena pil konvergensi jiwa atau tungku pilnya yang meledak. Tetapi apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan tidak ada bukti bahwa kredit pertempuran dalam medali identitasnya meningkat. Tidak ada kredit pertempuran, dan di atas itu, aku kambing hitamnya. Sesuatu sepertinya aneh. Semakin ketakutannya tentang situasinya, semakin rasanya ia entah bagaimana telah ditipu. Namun, bahkan ketika dia kesal dengan kecemasannya, dan Wildlands tampaknya hampir hancur, 3 pusaran yang jauh mulai bersinar terang dan memancarkan suara gemuruh yang menggelegar. Selanjutnya, tangan besar, 3.000 meter hitam legam besar dengan 9 jari terentang dari pusaran paling kiri. Tangan itu dengan cepat meraih salah satu raksasa buas di dekatnya, dan kemudian melemparkannya ke arah 5 legiun seolah-olah itu seringan bayi ayam. Raksasa yang menjerit itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 5 legiun, tempat ia kemudian meledak, menciptakan serangan yang kuat. Sesaat kemudian, tangan besar itu meraih raksasa buas lainnya dan melemparkannya ke medan perang dengan cara yang sama. Hal-hal belum berakhir, meskipun tangan besar lainnya, hitam pekat, 9 jari muncul dari pusaran paling kanan. Setelah itu, sebuah kepala besar muncul dari dalam pusaran paling tengah. Kepala tidak memiliki mata pada wajahnya, tetapi memiliki tanduk hitam panjang yang menonjol dari dahinya, serta mulut berwarna merah darah. Rupanya, itu semacam hantu jahat. Beberapa saat kemudian, hantu mengeluarkan raungan yang menyebabkan surga berguncang dan bumi bergetar. Mengaum. Gelombang suara bergulir yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya, menekan semua suara lain sampai itu adalah satu-satunya hal yang terdengar di medan perang. Ketika gelombang suara berlalu, itu mencegah raksasa biadab mundur, dan meledakkan 5 legiun kembali seperti angin kencang. Dari kejauhan, ketiga pusaran itu hampir tampak seperti jendela yang menuju ke dunia lain, dari mana raksasa-raksasa telah menancapkan kepala dan tangannya. Yang lebih penting adalah deru hantu itu langsung mendorong lekukan ke dalam gelombang jiwa yang maju. Bai Lin, para jenderal, dan Chen Hetian semua terkejut. Perkembangan ini saja tidak akan cukup bagi Wildlands untuk mengambil kembali inisiatif dalam pertempuran, tetapi mengingat bahwa merekalah yang memulai perang ini, jelas bahwa mereka telah siap. Meskipun penampilan tak terduga dari gelombang jiwa telah menghancurkan, mereka jelas memiliki kartu truf lainnya untuk dipanggil. Ini menjadi jelas ketika, tanpa peringatan apapun, ratusan pusaran seperti jendela muncul di lokasi lain di medan perang. Lebih banyak lengan dan kepala terentang, bersama dengan suara menderu yang menyebabkan mata raksasa buas itu bersinar dengan kegilaan, seolah-olah hati mereka disentuh. Alih-alih mundur, semuanya mulai mengaum di atas paru-paru mereka dan kemudian menyerbu ke arah 5 legiun, yang tampaknya sepenuhnya mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Ekspresi suram bisa dilihat di wajah Bai Xiaon. Jelas, Wildlands datang dengan sangat siap untuk pertempuran ini, dan gagasan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini, jadi Bai Xiaon hanya mengulurkan tangan kanannya dan berteriak, Korps ketiga, ambil kendali atas kanon magis tembok besar. Hancurkan hantu-hantu jahat itu sedikit-sedikit. Para pembudidaya dari 5 resimen dengan cepat menyebar untuk mengikuti perintahnya. Pada saat ini, situasi medan perang lebih tidak stabil dari sebelumnya. Ledakan terdengar, dan raungan kemarahan memenuhi udara bersama dengan jeritan kesakitan.
Perisai formasi mantra berdesir saat kedua belah pihak bertarung maju mundur. Meskipun kekuatan tembok besar jelas kalah jumlah oleh Wildlands, dengan jiwa-jiwa pendendam dan perisai pembentukan mantra, mereka sebenarnya memiliki keuntungan, meskipun mereka harus membayar harga yang mahal untuk tetap unggul dalam pertempuran. Orang liar Wildlands menjadi gila, dan strategi peledakan diri mereka hampir mustahil dilakukan pasukan tembok besar. Medan perang itu seperti penggiling daging besar, mengalir darah setiap saat ketika banyak pejuang tewas. Pahit sekali. Malam sudah tiba. Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu masih terlibat dalam pertempuran yang spektakuler sehingga tak satu pun dari mereka bisa menaruh perhatian pada medan perang. Adapun Korps Bai Xiaon, setengah dari mereka berada di medan perang, dan setengah dari mereka berada di dinding itu sendiri. Namun, mereka semua bertarung dengan penuh semangat. Adapun Bai Xiaon, dia gemetar, tetapi ketika dia melihat ledakan meriam ajaib yang melesat ke medan perang, dia tahu bahwa sudah tiba waktunya baginya untuk benar-benar mengambil bagian dalam pertempuran. Namun, bahkan ketika matanya mulai bersinar merah, dan dia melompat dari dinding dengan sekelompok besar pembudidaya, tanah di bawah mulai bergoyang. Pada saat yang sama, suara gemuruh memekakan telinga memenuhi udara, dan angin kencang menendang. Gunung-gunung runtuh dan pohon-pohon ditebang saat suara merobek tanah yang jauh melebihi gelombang suara yang telah dilepaskan oleh hantu-hantu jahat. Gemuruh. Raksasa biadab batuk darah, seperti halnya para pembudidaya dari 5 legiun. Suara yang menghantam mereka benar-benar memekakan telinga. Advertisements. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon saat dia memandang ke arah cakrawala, di mana sebelumnya, pilar cahaya hitam tunggal telah naik ke langit. Sekarang, ada 2 pilar cahaya. Saat pilar cahaya kedua melonjak, riak kuat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Kedua belah pihak dari konflik itu sangat terkejut. Pilar cahaya lain muncul. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ekspresi semua pejuang berkedip, dan untuk Bai Xiaon, hatinya mulai bergetar dengan kecemasan. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu yang lebih, raungan memekakan telinga membelah udara, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulut orang-orang liar dan para pembudidaya sama seperti pilar cahaya ketiga melonjak. Semua orang terperangah sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di udara, wajah Chen Hetian jatuh, dan itu sama dengan Nyonya Merah Debu. Segera, mereka berhenti berkelahi, mundur satu sama lain, dan melihat ke arah pilar cahaya. Apa yang terjadi? 2 pilar cahaya telah muncul. Namun, hal-hal belum berakhir. Bahkan ketika semua orang terlihat kaget, suara gemuruh yang kuat menggema keluar, dan kemudian yang keempat dan kelima. Sebanyak 8 suara ledakan mengguncang tanah satu demi satu. Segalanya bergetar hebat, dan bahkan langit tampak seperti akan terpisah. Bahkan tidak perlu menyebutkan gunung yang ada antara tembok besar dan lubang tempat pilar cahaya berasal. Hampir semuanya hancur rata dan menjadi abu. Peristiwa drastis yang terjadi membuat banyak orang sulit berdiri. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan jeritan kesakitan terus-menerus terdengar. Beberapa raksasa buas dan pembudidaya tembok besar terluka sangat parah, atau basis kultivasi mereka sangat tidak stabil, sehingga mereka langsung mati. Perisai formasi mantra hancur berkeping-keping, dan mengejutkan Bai Xiaon, retakan bahkan mulai menyebar di tembok besar itu sendiri. Ini. Saat suara gemuruh yang luar biasa memenuhi langit dan bumi, lebih banyak pilar cahaya muncul. 6, 7, 8. Yang mengejutkan, total 8 pilar cahaya hitam muncul, menjadikan total keseluruhan menjadi 9. 9 pilar cahaya melonjak ke langit, menciptakan sesuatu seperti formasi mantra yang tampaknya mampu mendorong langit dan mengguncang semua bentuk kehidupan. Chen Hetian tidak bisa mengendalikan terengah-engahnya, dan mata Nyonya Merah Debu melebar. Di bawah, orang-orang liar dan para pembudidaya sama-sama terpana, berdiri di sana tanpa bergerak ketika darah mengalir keluar dari mulut mereka. Bai Xiaon juga mengalami pendarahan yang sama, dan ketika dia melihat 9 pilar hitam cahaya, hatinya melonjak dengan firasat yang sangat buruk. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Chapter 534. Hampir pada saat yang sama ketika 9 pilar cahaya muncul bersamaan, Chen Hetian dan Nyonya Merah Debu keduanya mengeluarkan slip giok transmisi. Jelas, keduanya menerima pesan dari pihak lain. Wajah mereka berkedip-kedip dengan ekspresi yang sama-sama tak terbaca, dan mereka mulai terengah-engah. Akhirnya, mereka saling memandang dan mulai mengirimkan percakapan. Hanya butuh beberapa napas waktu bagi mereka berdua untuk mencapai kesepakatan, di mana Chen Hetian melambaikan tangannya dan memanggil pasukan di bawah. 5 legiun, mundur. Pada saat yang sama,
Mata Nyonya merah debu berkilauan ketika dia melihat pasukan Wildlands dan berbicara dengan suara dingin. Orang suci, mundur. Menimbang bahwa mereka berdua telah mengeluarkan perintah yang sama, tidak ada jalan bagi pertempuran untuk melanjutkan. Pertempuran berakhir. Orang liar Wildlands mundur, tampaknya bingung, dan pada saat yang sama, terkejut karena 9 pilar cahaya. Pasukan tembok besar bereaksi sama. Banyak spekulasi muncul di hati para pembudidaya ketika mereka merenungkan apa yang mungkin menyebabkan kedua dewa sepakat untuk menghentikan pertempuran. Apapun itu, ada kemungkinan besar bahwa itu ada hubungannya dengan 9 pilar cahaya. Saat Bailin dan para jenderal lainnya mengawasi mundur kembali ke dinding, pasukan Wildlands menghilang ke kegelapan malam. Adapun Chen Hetian, dia tiba-tiba menghilang selama beberapa jam. Ketika dia muncul kembali di pagoda besar, itu sudah larut malam. Hal pertama yang dilakukan adalah memanggil Bailin dan jenderal lainnya dari 5 legiun untuk mengadakan pertemuan. Pada saat itu, para pembudidaya dari 5 legiun semua kembali di berbagai garnisun mereka. Bai Xiaon ada di sana dengan korps ketiga, melihat 9 pilar cahaya yang naik ke langit di kejauhan. Meskipun sudah malam, dan balok-baloknya berwarna hitam, mereka masih memancarkan cahaya lembut yang membuatnya terlihat jelas. Perasaan gelisah di hati Bai Xiaon terus meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikirnya gugup. Aku tidak yakin dengan pilar-pilar lainnya, tapi yang pertama datang karena aku mengambil terlalu banyak jiwa dan memicu semacam reaksi berantai. Mungkinkah orang lain memprovokasi jiwa hantu jahat yang kulihat? Atau mungkin sesuatu terjadi di dalam nekropolis? Semakin Bai Xiaon mempertimbangkan situasinya, semakin dia yakin bahwa ada orang lain yang melakukan sesuatu. Bagaimanapun, baik tembok besar dan Wildlands telah mengirim banyak orang ke nekropolis untuk menyelidikinya. Bagaimana jika jiwa hantu jahat itu melarikan diri? Bagaimana jika itu mengejar aku? Pikiran itu menyebabkan dia mulai mengunyah bibirnya dengan cemas. Melihat sekeliling dengan ketakutan, dia memikirkan kembali betapa menakutkannya hantu jahat itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki rasa aman. Apa yang harus aku lakukan? Tolong katakan padaku aku salah tentang ini. Sekarang, dia merengut di ambang air mata, dan tidak bisa berhenti mendesah ke dalam. Pertemuan Chen Hetian dengan Bailin dan para jenderal lainnya hanya berlangsung sekitar 2 jam. Setelah itu, para jenderal terbang keluar dari pagoda, mata bersinar karena kegembiraan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Pada saat Bailin kembali ke distrik Skin Flyers, hari sudah hampir fajar. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan perintah kepada para jenderal besar. Semua jenderal besar akan datang ke kediamanku segera untuk rapat. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian mengambil napas dalam-dalam dan terbang menuju kediaman mirip peti mati besar milik Bailin. Tak lama kemudian, dia melihat jenderal-jenderal besar Skin Flyers lainnya, yang semuanya tampak muram tetapi ingin tahu di wajah mereka. Setelah saling memberi hormat dengan tangan yang digenggam, kelompok itu terbang ke kediaman Bailin. Di dalam aula besar, Bai Xiaon dan 8 jenderal besar lainnya berdiri di depan Bailin dan memberi hormat dengan tangan yang digenggam. Sesuatu yang besar terjadi, kata Bailin, matanya berkedip seperti kilat. Semua orang menggigil ke dalam. Pada titik ini, hati Bai Xiaon berdebar kencang, saat dia berharap Bailin melanjutkan untuk berbicara tentang bagaimana hantu jahat telah melarikan diri dari Necropolis. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, Bailin dengan gembira berkata, jiwa dewa telah ditemukan. Dengan pengecualian Bai Xiaon, semua jenderal besar tampak terpana. Jiwa dewa. Aku tidak percaya ada jiwa dewa yang ditemukan. Aku telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun sekarang, dan hanya mendengar kisah-kisah para dewa jiwa. Aku bahkan belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Meskipun semua jenderal besar lainnya sudah menjadi ahli jiwa Naschen, nilai astronomi jiwa deva masih sangat memikat. Bai Xiaon akhirnya sedikit santai. Dia tahu seperti apa jiwa dewa, dan jelas, hantu jahat yang kuat yang dia hadapi di lubang bukanlah jiwa dewa. Selama hantu jahat itu tidak muncul, Bai Xiaon tidak akan terlalu khawatir. Selain itu, mengingat betapa akrabnya dia dengan tembok besar sekarang, dia juga sangat menyadari betapa berharganya jiwa dewa. Untuk satu hal, jiwa dewa dapat ditukar dengan 5 elemen jiwa dewa penuh. Sebaliknya, satu set 5 elemen jiwa makhluk buas juga bisa diperjualbelikan dengan jiwa dewa, meskipun hampir mustahil untuk menemukan seseorang yang akan melakukan perdagangan itu. Bagaimanapun, jiwa dewa sangat langka. Hampir setiap orang yang benar-benar memiliki jiwa dewa akan menjaga fakta itu sebagai rahasia yang tersembunyi, dan berusaha untuk mengumpulkan 4 jiwa dewa yang dibutuhkan. Jika tersebar kabar tentang hal seperti itu, akibatnya akan sangat buruk.
Sampai saat ini, hanya surgawi di Pulau Heavenspan yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan dikabarkan bahwa Celestial tidak ingin orang lain menggunakan jiwa dewa untuk mencapai tahap Naschen Soul. Meskipun itu hanya rumor, jika Celestial benar-benar ingin mencegah hal seperti itu terjadi, itu akan menjadi hal yang sederhana untuk membuat seseorang berjalan di jalur yang akan diakhiri. Semua kisah ambigu membuat orang merasa sangat tidak yakin tentang apa yang harus dipercaya. Bagaimanapun, Bai Xiaon tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkannya. Yang paling dia pedulikan adalah kehidupannya yang kecil dan miskin. Setelah melihat sekeliling dan melihat ekspresi di wajah para jenderal besar lainnya, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Itu hanya jiwa dewa, kan? Apa masalahnya? Aku memiliki dua di tas memegang aku. Tentu saja, terlepas dari pemikiran seperti itu, ia memasang ekspresi kegilaan dan antisipasi yang sama di wajahnya. Bailin tampaknya sangat senang dengan reaksi kata-katanya. Dia sama-sama terkejut ketika Chen Hetian memberi kabar kepada para jenderal. Namun, alasan keterkejutannya bukanlah nilai dari jiwa itu sendiri, tetapi beberapa informasi lebih lanjut yang telah diberikan oleh Chen Hetian. Pada awalnya, Bailin ragu-ragu untuk mengungkapkan informasi itu kepada para jenderal utama. Tetapi karena kemungkinan bahwa jenderal lain akan memberitahu jenderal utama mereka, dan bahwa Bailin akan membutuhkan bantuan untuk maju dalam kompetisi yang akan datang dan memenangkan jiwa dewa, ia memutuskan untuk melanjutkan. Seperangkat 5 jiwa deva yang lengkap dapat membantu seorang kultivator menciptakan jiwa Naschen Surga Dao, tetapi itu hanya satu dari manfaat memiliki jiwa-jiwa seperti itu. Lain adalah bahwa mereka dapat memberi para pembudidaya Naschen Soul kesempatan sukses yang jauh lebih baik ketika melangkah ke alam dewa. Bahkan satu dewa pun dapat meningkatkan kemungkinan itu. Dan jika kamu bisa mendapatkan satu set penuh, kemungkinannya secara astronomis lebih baik. Meskipun Bai Xiaon tidak terlalu terkesan, beberapa mata jenderal besar lainnya bermunculan di kepala mereka. Dari cara mereka terengah-engah, mereka jelas terperangah dengan informasi baru ini. Mereka dapat meningkatkan peluangmu untuk melangkah ke alam dewa. Aku tidak percaya jiwa dewa sangat berguna. Bailin menatap kelompok itu dengan diam-diam, memperhatikan reaksi mereka. Dari 9 jenderal utama tidak termasuk Bai Xiaon, 3 tampaknya tidak bereaksi sama sekali. 2 memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan 4 jelas terkejut. Adapun Bai Xiaon, dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dari apa yang bisa dikatakan Bailin, informasi yang baru saja diungkapkannya tidak terlalu mengkhawatirkan Bai Xiaon yang masih berpikir untuk mencapai tahap Naschen Soul. Jelas, reaksinya akan berbeda dari jenderal besar lainnya yang semuanya sudah menjadi pembudidaya Naschen Soul. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa kesejukan Bai Xiaon berasal dari kenyataan bahwa ia sudah memiliki 2 jiwa dewa. Seperti kata pepatah lama, seorang pria penuh tidak mengerti perasaan seorang pria lapar. Bai Xiaon berkedip beberapa kali ketika dia menyadari Bailin menatapnya. Kemudian ia memandang para jenderal besar lainnya dengan serius, dan akhirnya menggenggam tangan dan membungkuk ke arah Bailin. Jenderal, ini sepertinya peluang bagus. Jika kamu bisa mendapatkan jiwa dewa itu, kamu akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menjadi dewa. Kata-kata Bai Xiaon membawa para jenderal besar yang bersemangat kembali ke akal sehat mereka. Jelas, mendapatkan jiwa dewa sekarang tidak akan banyak membantu mereka, mengingat seberapa jauh mereka dari alam dewa. Bahkan jika mereka mendapatkannya, berita pasti akan menyebar tentang itu. Jelas, orang yang paling dekat dengan terobosan basis kultivasi tidak lain adalah Jenderal Bailin, yang berdiri tepat di depan mereka. Ketika para jenderal besar yang bersemangat melihat cara matanya berkilauan dengan dingin, dan mendengar kata-kata Bai Xiaon, mereka segera menyadari bahwa Bai Xiaon sebenarnya mengingatkan mereka tentang realitas situasi. Yang benar adalah bahwa mereka tidak masuk akal karena berita mengejutkan dari jiwa dewa, jika tidak mereka tidak akan membutuhkan pengingat seperti itu. Mempertimbangkan pandangan dingin di mata Bailin, para jenderal besar yang bersangkutan segera merasa bersyukur untuk Bai Xiaon. Keempat jenderal utama memandang Bai Xiaon dengan tatapan mendalam. Salah satu dari mereka bahkan memegang tangan dan membungkuk ke Bailin. Jenderal, di mana tepatnya jiwa dewa ini? Chapter 535. Senyum penuh teka-teki bisa terlihat di wajah Bailin, bukti persetujuannya atas pengingat yang ditawarkan Bai Xiaon tadi. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak pantas bagi Bailin untuk langsung mengatakan dirinya. Melihat para jenderal besar, dia mengangguk. Kalian semua telah melihat pilar cahaya hitam itu, katanya. Karena aku yakin banyak dari kalian sudah menyimpulkan, ada beberapa perkembangan dramatis mengenai Necropolis ke arah itu.
Pada titik ini, nekropolis telah benar-benar runtuh, mengungkapkan pintu masuk di dalam pintu masuk, jalan setapak yang mengarah ke labirin yang mengejutkan. Di luar pintu masuk adalah sebuah prasasti batu, yang di atasnya adalah sebuah baris teks yang dengan jelas menunjukkan adanya jiwa dewa di dalam labirin. Tidak ada yang menjawab. Adapun Bai Xiaon, jantungnya berdetak kencang. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya menjadi tenang, hanya untuk tiba-tiba menjadi tegang seperti tali busur yang kencang. Meskipun dia menduga bahwa jiwa dewa akan terhubung ke Necropolis, dia berharap itu tidak akan terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa seluruh skenario ini dimulai dengan dia mengumpulkan jiwa-jiwa di lubang itu, dan itu membuatnya sangat gugup. Senior Chen Hetian telah mengeluarkan perintah. Besok malam, sekelompok 30.000 tentara akan menuju ke labirin, dengan dia memimpin mereka. Tentu saja, keamanan tembok besar sangat penting, jadi dalam hal siapa yang akan pergi, Senior Chen akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, dan mengumumkan roster nanti malam. Aku juga akan ikut, tetapi tidak untuk memasuki labirin. Para jenderal lainnya dan aku akan memimpin pasukan untuk berkemah di daerah itu dan menjaga terhadap serangan diam-diam dari Wildlands. Bahkan roh sejati dari pagoda akan hadir. Kalian semua kembali ke korps kalian dan membuat persiapan apapun yang diperlukan. Apapun yang Skin Flyer kelola untuk mengembalikan jiwa dewa itu bagiku akan mendapatkan hadiah yang bagus untuk jenderal besar apapun yang memimpin korps mereka. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang. Dia sama sekali tidak peduli dengan jiwa dewa, dia hanya peduli tentang kehidupan kecilnya yang malang. Fakta bahwa kelompok besar seperti itu dipilih untuk masuk ke labirin hanya meningkatkan kegugupannya. Hanya memikirkan betapa menakutkannya hantu jahat itu, dan fakta bahwa Wildlands memiliki karunia besar di kepalanya, menyebabkan jantungnya melompat ke tenggorokannya dalam ketakutan bahwa ia mungkin akan dikirim. Mengingat betapa pentingnya semua ini, pikirnya, dan betapa rendahnya basis kultivasi aku, mereka mungkin tidak akan mengirim aku, kan? Itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Mencoba terdengar seserius mungkin, dia memandang Bailin dan berkata, "Jenderal, semua ini sepertinya agak aneh. Ada labirin dengan prasasti batu yang langsung mengatakan ada jiwa dewa di dalam. Sepertinya sangat mungkin bagi aku bahwa ini hanyalah jebakan besar yang dibuat oleh Wildlands." Setelah Bai Xiaon selesai berbicara, jenderal besar lain angkat bicara. "Tuan, aku memikirkan hal yang sama. Selain itu, bahkan jika salah satu dari kita Skin Flyers berhasil mendapatkan jiwa deva kita, jika Senior Chen merasa ingin mengambilnya, ya. Dan satu hal lagi, Jenderal. Bisakah informasi ini benar-benar dipercaya?" Bailin tersenyum tipis. "Kami para jenderal sudah membahas masalah-masalah ini dengan Senior Chen. Sebenarnya, Senior Chen diam-diam melakukan perjalanan ke labirin sendiri dan mengkonfirmasi bahwa itu bukan jebakan. Adapun masalah lain, para jenderal telah membuat perjanjian formal dengannya untuk memastikan tidak ada yang seperti yang kamu sebutkan akan terjadi. Kami sepakat untuk membiarkannya memilih 30.000 orang mana yang akan pergi ke labirin, dan dia setuju bahwa siapapun yang mendapatkan jiwa dewa akan menerima perlindungan dan persetujuan pribadinya. Adapun apakah informasi dasar dapat dipercaya atau tidak, Senior Chen mengungkapkan kebenaran kepada kami dalam pertemuan kami." Berita itu datang langsung dari muridnya, Zhao Tianjiao, dan putrinya Chen Yueshan. Mereka sedang dalam perjalanan kembali dari misi di Wildlands ketika pilar cahaya pertama muncul. Saat itulah dia mengirim mereka ke Necropolis untuk menyelidiki tempat itu. Sayangnya, situasi mereka saat ini tidak diketahui, dan pada kenyataannya, kami bahkan tidak yakin apakah mereka masih hidup. Agaknya, mereka terjebak di suatu tempat di labirin, dan tidak dapat melakukan kontak. Seharusnya, labirin sangat besar, dan pasti tidak mungkin bagi siapapun untuk mencari secara menyeluruh. Itulah salah satu alasan mengapa Senior Chen membawa 30.000 orang bersamanya. Selain masalah jiwa dewa, ada tujuan penting lainnya untuk misi, untuk menemukan Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan, dan mengantar mereka keluar dengan aman. Ketika Bai Xiaon mendengar ini, hatinya langsung bergetar. "Kakak Zhao." Bai Xiaon ingat betapa mengerikannya hantu jahat raksasa itu, dan kemudian berpikir tentang bagaimana Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan hilang. Lalu dia mulai terengah-engah dalam kecemasan. Segera, pertemuan dengan para jenderal besar berakhir, dan Bailin memecat mereka. Bai Xiaon sangat khawatir. Di satu sisi, ada kemungkinan Zhao Tianjiao dalam kesulitan, dan di sisi lain, ia takut dipilih untuk masuk ke labirin. Dengan begitu banyak orang yang pergi mencari tetua Brother Zhao dan tetua Chen, mereka seharusnya baik-baik saja.
Jadi aku benar-benar berharap mereka tidak memilih aku. Setelah menghela nafas sepanjang jalan kembali ke garnisun, dia duduk di kamarnya, merenung. Mereka sebaiknya tidak menjemputku untuk pergi ke labirin itu. Segera setelah Wildlanders melihat aku, mereka pasti akan menjadi gila. Ditambah lagi, mengingat seberapa jauh dari tembok besar tempat itu, mungkin bahkan ada penggarap dari 5 legiun yang serakah karena hadiahnya. Betapa banyak pembudidaya dari 5 legiun telah berpaling untuk melihatnya pada saat itu, menyebabkan hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Tapi kemudian dia berpikir tentang bagaimana Shao Tianjiao dan Chen Yueshan pada dasarnya dalam masalah karena situasi yang dia sebabkan, dan dia menjadi semakin cemas. Tak lama, cahaya fajar memenuhi langit. Namun, Bai Xiaon tidak ingin keluar dan melakukan apapun. Sebagai gantinya, dia tetap di dalam untuk resah dan berdoa tentang daftar. Sementara itu, Chen Hetian duduk dengan wajah muram di pagoda di bawah mata besar itu, suasana hatinya cemas dan menyesal. Lagi pula, jika dia tidak mengirim murid dan putrinya ke Necropolis, acara tidak akan berjalan seperti semula. Putrinya dan muridnya telah melalui misi berbahaya di Wildlands, dan akan kembali dengan selamat ketika dia memerintahkan mereka ke bahaya lebih lanjut. Hanya dengan memikirkan hal itu menyebabkan hatinya berdenyut kesakitan. Untungnya, selip kehidupan putrinya masih utuh. Lebih jauh, dia telah memberinya segenggam harta berharga untuk melindungi dirinya. Karenanya, dia tidak sepenuhnya diliputi kecemasan. Dia hanya setuju untuk membiarkan mereka berdua pergi ke Wildlands setelah pertimbangan dan pertimbangan yang cermat. Dia telah khawatir tentang mereka sepanjang waktu, dan hanya sedikit rileks ketika dia menemukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali dengan selamat. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seperti yang mereka lakukan. Dia belum mengungkapkan seluruh kebenaran situasi kepada Bailin dan para jenderal. Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan berada di tengah-tengah melarikan diri dari beberapa pembudidaya jiwa Wildlands ketika mereka tersandung mantra yang membatasi 8 pilar cahaya. Baru pada saat itu, ketika gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar hebat, pintu masuk ke labirin muncul. Selain itu, gaya gravitasi telah muncul, yang menyedot semua orang di dalamnya. Zhao Tianjiao hanya bisa mengirim satu pesan cepat sebelum terputus, kata-kata penuh dengan teror dan alam, labirin ini adalah negeri hantu. Buka di malam hari dan tutup di pagi hari. Labirin adalah tanah hantu. Chen Hetian bergumam. Setelah pasukan Wildlands mundur, dia menghilang selama beberapa jam, yang ketika dia secara pribadi pergi ke lokasi labirin. Dia bahkan secara tentatif masuk. Namun, begitu masuk, dia menyadari bahwa bukan hanya tempat itu besar, tetapi ada juga sesuatu yang dengan cepat menekan indera ilahi ke keadaan yang sangat terbatas. Jelas, tidak mungkin dia sendiri yang dapat mencari dan menemukan putrinya dan muridnya. Ditambah lagi, dalam waktu singkat dia berada di dalam, dia telah melihat hal-hal yang menyebabkan rasa takut muncul bahkan di dalam dirinya. Namun, kesadaran bahwa putrinya dan muridnya bisa terbunuh setiap saat membuat Chen Hetian cemas. Dengan demikian, dia telah membuat perjanjian dengan Bailin dan para jenderal lainnya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Chen Hetian, dia tidak terlalu peduli tentang jiwa dewa. Karena itu, demi putrinya dan muridnya, ia merekrut bantuan legiun untuk mencari labirin. Jika dia berada di sekte polaritas langit berbintang alih-alih tembok besar, dia bisa mengumpulkan 3 juta pembudidaya dengan mudah. Tapi dia berurusan dengan 5 legiun Hall of Steel Fiends, yang menjawab patriark dewa setengah dewa. Ketika sampai pada keamanan tembok besar, 30.000 pembudidaya bukanlah jumlah kecil. Tetapi tembok itu masih bisa dijaga tanpa kehadiran mereka, dan oleh karena itu, kesepakatan telah tercapai. Saat ini, Chen Hetian memegang slip giok, di dalamnya ada catatan mengenai semua pembudidaya di 5 legiun. Termasuk dalam informasi adalah deskripsi rinci dari basis budidaya masing-masing petani, serta keterampilan dan teknik apa yang mereka mahir. Ketika Chen Hetian melihat-lihat catatan, dia memilih satu kultivator demi satu untuk bergabung dengan misi. Sebagian besar pembudidaya yang ia pilih berada pada tahap formasi inti, terampil dengan penggunaan akal ilahi, dan sangat cepat. Dia juga memilih beberapa pembudidaya Naschen Soul, tetapi terbatas dalam jumlah total yang bisa dia pilih, dan dengan demikian menjadi sangat pemilih. Tidak lama kemudian, daftar 30.000 hampir lengkap. Saat itulah akal ilahi Chen Hetian dikunci ke satu nama pada khususnya. Bai Xiaon. Gumamnya. Bai Xiaon hanya bergabung dengan Skin Flyers karena serangkaian acara kebetulan, dan hanya menjadi anggota selama beberapa tahun. Bagi para kultivator, itu adalah periode waktu yang cukup singkat. Namun, ada banyak catatan mengenai pencapaiannya, banyak di antaranya berasal dari ketika dia secara tak terduga terseret ke medan perang.
Untuk satu hal, ia terkenal karena kecepatannya yang luar biasa. Chapter 536. Chen Hetian berhenti ketika dia mendapatkan nama Bai Xiaon. Bai Xiaon telah menjadi sangat penting bagi tembok besar dalam waktu singkat sejak ia bergabung dengan Skin Flyers, dan Chen Hetian tahu itu. Selain itu, dia menyadari persahabatan dekat antara dia dan Xiao Tianjiao. Tentu saja, ketika malam tiba, bukan hanya Chen Hetian dan 30.000 pembudidaya muncul di luar labirin. Akan ada sejumlah orang liar Wildlands dan penanam jiwa. Jiwa Deva sama berharganya dengan Wildlanders, yang bisa menggunakannya untuk menambah kekuatan ekstra pada sihir rahasia mereka. Karena itu, Chen Hetian khawatir tentang Wildlanders bersaing untuk jiwa dewa. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan bahwa semakin banyak penanam jiwa dan orang buas yang memasuki labirin, semakin besar kemungkinan mereka akan bertemu murid dan muridnya. Karena itu, Chen Hetian menginginkan seseorang di labirin tempat orang-orang Wildland tertarik, yang padanya mereka dapat memfokuskan niat membunuh mereka. Dia menginginkan seseorang yang ingin dilacak oleh Wildlanders. Dan tidak ada orang yang memenuhi persyaratan itu lebih sempurna dari Bai Xiaon. Orang-orang Wildland membenci Bai Xiaon dengan sepenuh hati, dan begitu mereka melihatnya, pasti akan mencoba untuk mengejarnya dan membunuhnya. Setelah semua, hadiah di kepalanya adalah untuk satu set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang merupakan sesuatu yang tidak seorang pun di Wildlands bisa tetap ambivalen. Untuk semua maksud dan tujuan, setiap Wildlander yang pergi ke labirin tanpa perintah yang sangat spesifik sebaliknya kemungkinan besar akan memilih untuk mencoba memburu dan membunuh Bai Xiaon. Kehadiran Bai Xiaon semata-mata akan menarik perhatian semua pasukan Wildlands. Tidak hanya itu akan membuat hal-hal lebih aman bagi para pembudidaya tembok besar lainnya, tetapi itu akan meningkatkan peluang mereka mendapatkan jiwa dewa. Bai Xiaon. Gumam Chen Hetian, matanya berkilauan. Yang benar adalah bahwa Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama bekerja pada cara untuk memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa. Pil seperti itu terlalu penting bagi sekte untuk dikendalikan oleh satu orang. Tentu saja, Bai Xiaon juga telah disimpan dalam kegelapan untuk mencegah frustrasi atau penolakan di pihaknya. Sekte tersebut hampir mencapai titik penentuan formula obat, dan untuk tungku pil yang meledak, sekte tersebut juga mulai menghasilkan metode mereka sendiri untuk mereproduksi efek. Karena semua itu, apakah itu ke sekte polaritas langit berbintang atau Chen Hetian sendiri, Bai Xiaon tidak lagi bernilai. Jika situasi saat ini tidak terjadi, Chen Hetian akan terus menggunakannya seperti sebelumnya. Tapi sekarang, dengan kehidupan murid dan putrinya di telepon, dia lebih dari rela mengorbankan Bai Xiaon jika itu berarti mendapatkan keuntungan sekecil apapun. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Chen Hetian tanpa ragu menambahkan nama Bai Xiaon ke dalam daftar. Pada saat matahari tinggi di langit, Chen Hetian telah menyelesaikan daftar panjang 30.000 nama. Dia sudah gugup. Bagaimanapun, labirin akan terbuka nanti di malam hari. Setelah mengirim daftar nama ke mata besar, dia meminta otoritasnya untuk memberitahu semua pembudidaya yang akan berbaris menuju labirin. Satu demi satu, medali identitas para pembudidaya di 5 legiun mulai bergetar ketika berita itu masuk. Aku termasuk. Misi ini akan berbahaya, tetapi hadiah hanya datang dengan risiko. Ada jiwa dewa di labirin itu. Hehe. Pasti akan ada juga penanam jiwa, dan mereka semua memiliki senjata yang ditingkatkan semangatnya. Jika aku bisa mendapatkan satu, maka semua ini akan layak bahkan jika aku tidak mendapatkan jiwa dewa itu. Reaksi yang berbeda dapat dilihat pada wajah berbagai pembudidaya di 5 legiun yang menerima pesanan untuk bergabung dengan misi. Banyak yang sangat senang pada kesempatan untuk bergabung dengan dewa pada tugas penting. Beberapa orang mengerutkan kening memikirkan betapa berbahayanya hal-hal yang berbahaya. Namun, mereka adalah pembudidaya dari 5 legiun, dan karena itu, mereka menahan diri untuk tidak mengeluh. Lagi pula, di bagian paling bawah dari urutan itu ada satu baris teks yang menjelaskan bahwa siapapun yang menolak untuk pergi misi akan diperlakukan sebagai pembelot. Dan di tembok besar, desertir dihukum mati. Ketika semua orang menerima pesanan mereka, Bai Xiaon sedang duduk di kamarnya, gemetar saat dia melihat medali identitasnya. Setelah melihat pesan itu, dia menjerit keras saat darah mengering dari wajahnya. Desertir. Para desertir dihukum mati 1000 kali. Aku tidak ingin pergi. Melompat berdiri, dia menatap medali identitas begitu keras sehingga visinya mulai memudar. Dia merasa seperti anak domba yang berjalan tepat ke rahang harimau, dan perasaan bahaya yang mendalam dia rasakan membanjiri setiap potongan daging dan darahnya. Ketakutan, dia segera mengirimkan pesan ke Bai Lin.
Setelah beberapa saat berlalu, Bai Lin merespons. Senior Chen telah membuat keputusan. Aku mencoba untuk melawannya pada intinya, tetapi dia menolak untuk mengalah. Maaf, Xiaon, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Hati Bai Xiaon segera menjadi sangat dingin, dan tatapannya penuh dengan amarah saat dia menatap medali identitasnya. Aku telah melakukan layanan hebat untuk tembok besar. Aku seorang jenderal besar. Bai Xiaon sangat marah, dan menolak untuk percaya bahwa Chen Hetian tidak menyadari panjangnya yang akan dilakukan Wildlanders untuk mencoba membunuhnya jika dia pergi keluar tembok besar. Bahkan, di dalam labirin itu, tidak akan mengejutkan jika 5 legiun pembudidaya menyerah pada godaan untuk mencoba membunuhnya. Terlebih lagi, hampir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membela diri. Jika dia pergi, itu bukan hanya akan sangat berbahaya, itu akan seperti hukuman mati. Terlepas dari semua itu, Chen Hetian sengaja memilihnya untuk pergi, dan menolak permintaan Bai Lin untuk melakukan perubahan. Jelas, Chen Hetian melakukan semua ini dengan sengaja. Dia harus berniat menggunakan aku sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Wildlanders. Bai Xiaon berpikir, matanya memerah-merah karena marah, dan darahnya memompa dengan liar. Yakin bahwa analisisnya benar, amarahnya terus meningkat. Baginya, rasanya menyakitkan seolah-olah seseorang berdiri di belakangnya, menusukkan pedang ke punggungnya untuk memaksanya melompat ke lubang berapi. Dia hampir tidak bisa bernapas. Jika aku tidak pergi, aku akan dihukum mati 1000 kali. Plus, sekte penangkal sungai akan terlibat. Aku tidak hanya dimasukkan ke dalam bahaya yang ekstrim, aku dihukum mati. Aku telah membela tembok besar selama bertahun-tahun sekarang. Aku telah mendapatkan kredit pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan beginilah cara langit berbintang Dao Sektor Polaritas memperlakukanku. Bai Xiaon sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya, wajahnya berubah menjadi merah dan biru yang menonjol di lehernya. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mulai berdecak pahit. Tidak ada pilihan. Entah itu hukuman mati literal atau hukuman mati figuratif, dan karena itu, ia tidak punya pilihan selain memilih yang terakhir. Mereka pasti sudah memecahkan rahasia pil konvergensi jiwa aku. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada titik ini, ia secara fisik gemetar, meskipun itu bukan karena rasa takut, melainkan amarah. Insiden dengan pil fantasi di Sky City telah menjadi petunjuk tentang bagaimana sekte cenderung memperlakukannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah semua yang terjadi kemudian, dia akan mencapai titik seperti ini. Setelah berjuang untuk mengendalikan dirinya, dia tertawa pahit dan mulai mengepak barang-barangnya. Karena dia tidak punya pilihan dalam masalah ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan dia siap untuk tetap hidup. Dia mengeluarkan Eternal Parasol dan bahan bakarnya yang 8 warna. Awalnya, dia berharap untuk menggunakan api 8 warna di waktu lain di masa depan, tetapi sekarang, dia tidak ragu untuk menggunakannya untuk melakukan peningkatan semangat pada payung. Setelah menempatkan payung ke dalam wajan penyu, 8 desain perak yang mempesona muncul. Dia tidak melakukan apapun untuk menutupi mereka. Setelah bertahun-tahun di tembok besar, dia telah melihat pembudidaya jiwa Wildlands dalam pertempuran yang menggunakan benda-benda magis dengan beberapa peningkatan roh pada banyak kesempatan. Dari apa yang dia tahu, teknik peningkatan roh di Sungai Heavenspan berbeda dari yang ada di Wildlands. Dia sudah lama ingin tahu tentang itu, dan bahkan bertanya kepada Bai Lin tentang hal itu, tetapi satu-satunya jawaban yang dia berikan adalah bahwa itu ada hubungannya dengan ahli nujum. Bai Lin ragu-ragu untuk memberikan informasi apapun selain itu. Pertanyaan Bai Xiaon sendiri juga mengindikasikan bahwa jawabannya ada hubungannya dengan ahli nujum, tetapi telah mengungkap sedikit hal lain, dan ia terpaksa melupakan tentang mencoba mendapatkan jawaban. Setelah melakukan peningkatan roh 8 kali lipat pada Eternal Parasol, dia membuat persiapan yang sama dengan pil obat, baju besi, dan item magis, melakukan peningkatan roh sebanyak yang dia bisa. Pada satu titik, baik Master God Diviner dan Xiaolong datang untuk memberitahunya bahwa mereka telah dipilih untuk misi. Xiaolong menerima berita itu dengan tenang, tetapi Tuan Dewa Diviner ketakutan, dan memohon Bai Xiaon untuk mencoba mengeluarkannya dari daftar. Junior Patriarch, selamatkan aku. Aku baru saja sampai. Ini tidak adil. Sekitar 800 anggota Korps ketiga telah dipilih untuk melanjutkan misi, termasuk Song Kuei. Mereka semua benar-benar terkejut mendengar bahwa Bai Xiaon juga termasuk. Master God Diviner sangat tercengang, dan akhirnya hanya pergi dengan senyum pahit di wajahnya. Jelas, jika Bai Xiaon tidak bisa keluar dari misi, maka tidak ada harapan bagi orang lain untuk dibebaskan.
Setelah mengirim semua orang pergi, Bai Xiaon menghela nafas dan menuju ke pagoda di tengah kota, di mana ia menghabiskan semua kredit pertempurannya untuk membeli jimat kertas, serta alkohol roh yang dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Hanya dengan kekuatan spiritual yang cukup dia bisa melindungi dirinya di dalam labirin. Adapun 800 anggota korps ketiga lainnya, meskipun dia bertanggung jawab atas keselamatan mereka, mengingat waktu yang terbatas, dia melakukan apa yang dia bisa untuk membantu mereka, tetapi itu tidak banyak. Segera, itu hanya 2 jam dari malam. Saat itulah Chen Hetian muncul dari pagoda dan memanggil 30.000 pembudidaya yang telah dipilih untuk misi, kemudian melambaikan tangannya dan menembak keluar dari dinding. Khawatir bahwa kelompok itu akan melakukan perjalanan terlalu lambat, ia melakukan gerakan mantra, menyebabkan massa awan menumpuk yang dengan cepat membawa 30.000 petani di seluruh negeri. Karena itu, hanya butuh sekitar 2 jam untuk mencapai pintu masuk labirin. Bai Xiaon ada di sana di tengah orang banyak, menatap Chen Hetian dengan marah. Namun, mengingat tingkat basis budidaya pria itu, Bai Xiaon tahu bahwa dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya tentang situasi ini. Namun, itu tidak mencegahnya bersumpah. Tunggu saja sampai aku menjadi dewa, dasar fosil tua. Maka aku akan membalas dendam aku sepenuhnya. Chapter 537. Sepanjang jalan, Bai Xiaon telah mempertimbangkan untuk mengenakan topengnya. Namun, tidak nyaman untuk melakukannya dengan begitu banyak orang di sekitarnya, sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah merengut dan mempertahankan tempatnya di tengah kerumunan. Saat ini, ia sibuk memikirkan tentang bagaimana menjaga dirinya tetap aman. Namun, hingga saat ini, ia belum menemukan ide baru. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya adalah mencoba mencari peluang di dalam labirin untuk mengenakan topengnya dan mengubah identitasnya. Itu satu-satunya pilihanku. Dia berpikir dengan muram, ekspresinya suram. Sementara Chen Hetian memimpin kelompoknya yang terdiri dari 30.000 pembudidaya menuju 9 pilar cahaya hitam dan labirin di bawah mereka, pasukan Wildlands melakukan hal yang sama. Lagi pula, bila dibandingkan dengan jiwa dewa, perang itu tidak banyak berpengaruh. Pertempuran telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tembok besar telah bertahan dengan kuat berulang kali. Sayangnya untuk Wildlanders, jiwa dewa jarang seperti bulu Phoenix atau tanduk kilin. Karena itu, kapanpun seseorang muncul, itu menjadi aspek terpenting dari apapun. Seperti halnya tembok besar, mereka memiliki keraguan tentang apakah labirin itu semacam jebakan atau bukan. Namun, ketika sampai pada Nyonya Merah Debu, dia segera datang ke spekulasi tertentu mengenai tempat itu, bahkan ketika pilar cahaya hitam pertama telah muncul. Kemudian, ketika sinar tunggal berubah menjadi 9, spekulasi dia telah dikonfirmasi sebagai benar. Hampir sepenuhnya tanpa pertanyaan bahwa ini adalah salah satu dari 10 makam kaisar generasi kedua. Nyonya Merah Debu telah tampak tersentuh oleh pemandangan 9 pilar cahaya hitam, dan mereka segera menyebabkannya ingat sedikit sejarah yang terkait dengan ayahnya. Sebelum pemberontakan yang dipimpin oleh Celestial dari Pulau Heavenspan, kerajaan itu tidak disebut Tanah Heavenspan, melainkan Tanah Kaisar. Lebih jauh lagi, sebenarnya ada 2 kaisar yang memerintah di negeri itu. Satu adalah Kaisar Agung, dan yang lainnya adalah Kaisar Neraka. Kaisar Agung memimpin Sungai Ancestor, dan Kaisar Neraka memimpin Sungai Dunia Bawah. Sungai leluhur tidak lain adalah Sungai Heavenspan modern. Salah satu kaisar memimpin yang hidup, yang lain memimpin yang mati. Satu adalah entitas tertinggi di dunia, yang lain adalah ekspresi tertinggi dari iman rakyatnya. Sebelum umur panjang Kaisar Lengkung generasi kedua berakhir, ia memanfaatkan energi semua makhluk hidup di surga dan bumi untuk membangun 10 kuburan. Makam pertama adalah lokasi sebenarnya dari jenazahnya, dan akan tetap tidak terbuka selamanya. Namun, 9 makam lainnya berisi berbagai benda penguburan yang ditinggalkan setelah kematiannya, serta banyak warisan. Seluruh tujuannya meninggalkan kuburan adalah untuk berjaga-jaga jika salah satu dari keturunannya kemudian menghadapi musuh yang kuat. Dalam situasi seperti itu, mereka bisa mengandalkan makam untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan. Tentu saja, makam dilindungi oleh mantra pembatas yang membuat mereka tidak mungkin dicari dan ditemukan orang. Lokasi makam telah diturunkan dari satu kaisar ke yang berikutnya selama beberapa generasi dan dirahasiakan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Lengkung generasi kelima. Dia meninggal secara tiba-tiba dan kematian yang tak terduga, tanpa kesempatan untuk meneruskan semua rahasianya. Karena itu, lokasi kuburan kaisar-kaisar generasi kedua menjadi misteri yang tak terpecahkan. Pada masa pemerintahan Kaisar Agung generasi ke-9, Heavenspan menjadi terkenal.
Semua negeri memberontak, dan penguasa dunia berubah. Para korban selamat dari garis keturunan Kaisar Lengkung melarikan diri ke Wildlands, dan kuburan dari Kaisar Kekaisaran generasi kedua menjadi sedikit lebih dari sekadar legenda. Nyonya Merah Debu sangat gembira tentang kemungkinan labirin menjadi salah satu makam kaisar-kaisar generasi kedua. Setiap makam akan dikelilingi oleh puluhan gua, yang masing-masing berisi sisa-sisa binatang tingkat dewa. Juga akan ada prasasti batu dengan rincian tentang sidang dengan api di dalam. Selain salah satu dari makam kaisar-kaisar generasi kedua, aku tidak bisa memikirkan lokasi lain yang secara langsung menawarkan jiwa dewa sebagai hadiah. Dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia ketahui, tetapi pada saat yang sama, relatif yakin bahwa hanya sedikit orang di dunia yang pernah mendengar tentang Kaisar Lengkung generasi kedua. Tentu saja, penyebutan jiwa dewa saja sudah cukup untuk menggerakkan semua pembudidaya jiwa Wildlands lokal menjadi hiruk-pikuk. Dan untuk menghindari kecurigaan, dia tidak melakukan apapun untuk mencegah mereka mengambil tindakan. Faktanya, memiliki begitu banyak penggarap jiwa bersama menjelajahi labirin pada saat yang sama dengannya akan membuatnya lebih mudah baginya untuk menutupi niat sejatinya dan membuat jalan melalui labirin. Dan itulah yang menyebabkan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar di daerah itu bergegas dengan kecepatan tinggi menuju labirin. Banyak dari mereka yang tidak pernah bertarung di medan perang, dan tidak termasuk salah satu kekuatan utama Wildlands. Mereka pada dasarnya adalah pembudidaya nakal, dan mereka muncul berbondong-bondong. Saat ini, langit mulai gelap ketika malam menjelang, dan banyak tokoh seperti itu mulai muncul di luar pintu masuk labirin. Saat ini, labirin masih terlalu dini untuk dibuka, dan oleh karena itu, para pendatang baru bisa bersatu dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, atau menunggu sendirian di samping. Saat malam semakin dekat, suara gemuruh memenuhi udara dari arah tembok besar ketika 30.000 sinar cahaya muncul. Keributan itu langsung menarik perhatian para penggarap jiwa liar dan buas, yang matanya mulai berkilauan dengan niat membunuh. Dengungan percakapan segera naik. Para pembudidaya pemberontak. HMPH, pembudidaya pemberontak dari tembok besar. Dan sekelompok besar dari mereka. Ya, jadi apa? Ini adalah Wildlands, dan kami adalah orang suci. Namun, meskipun tembok besar telah mengirim kelompok besar, mereka sebenarnya kalah jumlah oleh pembudidaya jiwa Wildlands, di antaranya ada setidaknya 100.000. Advertisements. Chen Hetian memimpin kelompok 30.000, dan ketika mereka mendekati dan melihat tatapan dingin diarahkan pada mereka, dia mendengus. Suara dengusan itu langsung membanting seperti guntur ke telinga Wildlanders. Banyak dari mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mereka menyadari siapa yang memimpin para pembudidaya tembok besar. Namun, Chen Hetian tidak tertarik memulai perkelahian. Dia bisa merasakan aura Nyonya Merah Debu terkunci padanya, dan juga sadar bahwa, seperti dirinya sendiri, dia tertarik memasuki labirin. Oleh karena itu, selain dengusannya yang dingin, Chen Hetian tidak melakukan apa-apa terhadap Wildlander sekitarnya, bahkan tidak melihat mereka. Dia hanya tinggal di sana di luar pintu masuk, menunggu malam tiba. Bai Xiaon berusaha menyembunyikan dirinya di dalam pasukan 30.000, dan berharap bahwa tidak ada pembudidaya jiwa akan mengenalinya. Dia bahkan beringsut melalui kerumunan sampai dia disembunyikan di belakang seorang pria tinggi kekar. Kemudian, dengan mengintip melalui ruang-ruang di antara lengan pria itu, dia melihat area di depan, yang penuh dengan lubang dan kawah. Sebenarnya tidak terlihat sama sekali seperti saat terakhir kali dia ke sini. Di tengah adalah lubang terbesar, yang ditutupi dengan perisai cahaya abu-abu yang berkilau. Rupanya, tempat itu ditutup, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Tepat di luar lubang itu ada prasasti batu setinggi 30 meter yang memancarkan sensasi zaman kuno, seolah-olah itu telah ada di tempat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis teks dapat dilihat pada prasasti batu yang terlalu kecil untuk dibaca dengan mata telanjang. Namun, dengan meningkatkan visi dengan basis kultivasi seseorang, mereka akan menjadi cukup jelas. Di bawah labirin adalah ranah pencobaan dengan api. Jelajahi labirin, dan lewati salah satu cobaan dengan api. Siapapun yang menempati posisi pertama akan memperoleh jiwa dewa. Setelah membaca teks dengan agak cepat, Bai Xiaon tidak memperhatikannya lagi. Bagaimanapun, hal utama yang ia khawatirkan adalah melindungi kehidupannya yang kecil dan miskin. Bahkan, dia menundukkan kepalanya dan mencoba untuk menghilangkan percakapan yang bergumam dari Wildlanders. Bagaimanapun, tatapan orang-orang Wildland yang berbalik ke arahnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak bisa melihatku, katanya pada dirinya sendiri.
Mereka tidak bisa melihatku. Dia bahkan menoleh sedikit ke samping untuk mempersulit orang untuk memperhatikannya. Namun, ada terlalu banyak penggarap jiwa dan orang liar yang hadir, dan mereka berkumpul di hampir setiap arah yang mungkin. Selain itu, lebih banyak yang muncul setiap saat. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaon berusaha bersembunyi di kerumunan 30.000 benar-benar menarik perhatian, dan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar memperhatikan mereka. Bahkan jika Bai Xiaon bisa bersembunyi dengan cara yang lebih baik, dia tidak bisa membuat dirinya tidak terlihat. Tidak dapat dihindari bahwa orang akan menemukannya, dan bahkan jika dia menggunakan metode sepintas untuk menyamarkan dirinya sendiri, mereka akan dapat mendeteksi auranya. Satu-satunya cara untuk menghindari deteksi adalah dengan mengenakan topengnya. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan selain itu, mata tiga tua pasti akan menyebar kabar bahwa ia memiliki kemampuan mengubah penampilan. Maka dia akan berada dalam bahaya bahkan lebih dari sebelumnya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menunggu saat yang tepat di dalam labirin untuk mengenakan topengnya. Bahkan ketika dia menyusut dalam upaya untuk tetap tersembunyi, salah satu penanam jiwa di kejauhan kebetulan melihat profilnya. Hampir seketika, mata pemuda itu melebar. Menunjuk ke arah Bai Xiaon, dia berteriak, "Iblis Bai. Aku baru saja melihat Iblis Bai." Volume suaranya yang meledak memastikan bahwa semua penanam jiwa di daerah itu mendengarnya. Rahang jatuh, mereka semua berbalik ke arah yang ditunjuknya. Dalam hati, Bai Xiaon melolong kesedihan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa telah melakukan pekerjaan menyembunyikan diri dengan sangat baik, dan tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa seseorang akan dengan kejam memanggil namanya. Banyak tatapan jatuh padanya, setajam pedang, dan meskipun tidak semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas, ada banyak yang bisa. Advertisements. Iblis Bai. Itu Iblis Bai. Aku hanya bisa melihat punggungnya, tapi itu pasti dia. Hahaha. Aku tidak percaya Iblis Bai ada di sini. Ini benar-benar dia. Chapter 538. Bai Xiaon melolong ke dalam, kulit kepalanya kesemutan ketakutan. Bahkan jika dia lebih kuat dari dia saat ini, ada terlalu banyak Wildlanders, yang semuanya menginginkan kepalanya untuk hadiah di atasnya. Segera, dia mulai gemetar, dan bergegas ke arah yang berbeda untuk mencoba bersembunyi. Namun, orang-orang yang sudah melihatnya berteriak keras, menyebabkan lebih banyak Wildlander mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Beberapa orang bahkan terbang ke udara, mata berkedip seperti panah tajam ketika mereka mengunci posisinya. Para pembudidaya dari 5 legiun yang berada di daerahnya secara tidak sadar mulai mundur darinya, mendorong tentara Korps ketiga seperti yang mereka lakukan. Pria kekar yang dia sembunyikan di belakang langsung merasakan tekanan membebani dirinya, dan pindah. "Jangan pergi, bro," seru Bai Xiaon. "Biarkan aku bersembunyi di belakangmu sebentar, dan begitu bahaya sudah lewat, aku pasti akan memberimu kompensasi yang bagus." Namun, lelaki kekar itu bergegas pergi tanpa melihat ke belakang. Bai Xiaon menjadi sangat cemas, dan hendak mencari pembudidaya lain untuk bersembunyi di belakang ketika dia menyadari bahwa semua orang berjuang untuk menjauh darinya, meninggalkannya benar-benar terbuka. Tak lama, semua orang di seluruh area menatapnya. Iblis Bai. Penghinaan Wildlands tidak akan pernah pergi kecuali Iblis Bai terbunuh. Aku tidak percaya dia punya nyali untuk muncul di sini. Hahaha. Iblis Bai adalah milikku. Lupakan harta terpendam dan jiwa dewa. Aku tidak peduli tentang hal itu. Jika aku bisa membunuh Bai Xiaon, aku akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Itu sama persis seperti jiwa dewa. Sungguh keterlaluan. Dia berani muncul di sini meskipun memiliki karunia jiwa binatang buas di kepalanya. Dia pada dasarnya mengejek kita. Bai Xiaon dilanda kesedihan dan marah pada saat yang sama, dan merasakan isi perutnya kram di dalam dirinya akibat teror. Pandangan serakah, penuh kebencian dari para pembudidaya jiwa dan buas Wildlands hanya tampak semakin intensif dengan setiap momen yang berlalu. Plus, semua rekan senegaranya dari tembok besar mundur darinya, dan beberapa bahkan menatapnya dengan mata berkilauan, membuat hatinya terasa sedingin es. Aku tidak mau datang ke sini. Aku tidak mengejek siapapun. Hampir semua orang menatapnya dengan desain jahat, dan cara mereka tampaknya berpikir bahwa dia adalah harta yang berharga untuk dijarah menyebabkan keringat mengucur di dahinya. Setelah semua, siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas, yang secara teoritis dapat digunakan untuk berdagang untuk jiwa dewa.
Yang paling penting, jika seseorang membunuhku, mereka tidak hanya akan mendapatkan satu set 5 elemen jiwa makhluk buas, mereka juga akan mendapatkan 2 jiwa doaku. Mereka akan kaya dalam sekejap. Semakin dia memikirkannya, semakin Bai Xiaon menyadari bahwa dia sebenarnya lebih berharga daripada harta yang disembunyikan di labirin. Bagaimana ini terjadi? Pikirnya, air mata mengalir di matanya. Aku bernilai lebih dari semua harta rahasia di sana. Semakin dia berpikir tentang betapa tidak adilnya semua layanannya untuk tembok besar berakhir pada titik ini, semakin dia menggertakkan giginya, dan semakin merah matanya. Beberapa pembudidaya jiwa dan orang-orang liar, dan bahkan beberapa ahli nujum yang tersebar, memiliki tatapan ganas sedemikian rupa sehingga sepertinya mereka mungkin menyerang balik setiap saat untuk mencoba membunuhnya. Bahkan ketika Bai Xiaon dibiarkan terbuka oleh para pembudidaya tembok besar, ada beberapa anak buahnya dari korps ketiga yang mencoba bergegas untuk membantu, tetapi jelas sudah terlambat. Setelah semua, jika beberapa penanam jiwa benar-benar menyerang, seluruh situasi akan keluar dari kendali segera. Mata berkedip karena krisis yang mematikan, Bai Xiaon tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan berteriak, "Siapa lagi ingin mati?" Ketika suaranya bergema seperti guntur, para penggarap jiwa dan orang-orang buas yang telah merenungkan menyerangnya tiba-tiba teringat bagaimana ia telah bertarung dalam pertempuran bertahun-tahun lalu. Beberapa dari mereka telah melihat pertarungan dengan mata kepala sendiri, dan yang lain baru saja mendengarnya. Apapun itu, semua dilanda ketakutan oleh pemikiran itu, dan mulai ragu-ragu. Lagi pula, Bai Xiaon memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dan siapapun yang mencoba menyerangnya terlebih dahulu tidak hanya tidak mampu membunuhnya, tetapi juga akan kesulitan bertahan hidup. Bahkan ketika mereka ragu-ragu, matahari terbenam tenggelam di balik awan, dan malam tiba. Saat tanah diselimuti cahaya keemasan, perisai abu-abu yang menutupi pintu masuk labirin menghilang, memungkinkan teriakan menyedihkan dan suara-suara lainnya bergema keluar dari dalam. Itu terdengar seperti lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya, menembus jauh ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Bai Xiaon sangat cemas, tetapi tidak melihat opsi lain yang tersedia. Meskipun pergi ke labirin akan menempatkannya di tengah bahaya ekstrim, itu juga akan memberinya kesempatan. Karena itu, segera setelah pintu masuk dibuka, dan sementara semua orang masih terguncang karena kaget, dia mengertakkan gigi dan melesat maju dalam ledakan kecepatan, menjadi serangkaian bayangan yang membuat langsung menuju pintu masuk. Dia menggambar di Mountain Shaking Bash, menyebabkan petir bergema. Dalam sekejap mata, dia berada di pintu masuk. Tentu saja, tidak mau membiarkan siapapun berpikir dia takut, dia berteriak, "Kakak Zhao, Kakak Chen. Bai Xiaon sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkanmu." Kemudian dia menghilang, disambar oleh fungsi teleportasi alami dari pintu masuk. Hampir segera, niat membunuh orang-orang liar, pembudidaya jiwa, dan ahli nujum terbakar tinggi, dan mereka maju untuk mengejar. Bahkan tidak berpikir untuk berlari, Iblis Bai. Bunuh Iblis Bai dan dapatkan karunia itu. Kejar dia. Chen Hetian memandang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Bai Xiaon, matanya sedikit berkedut. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, 5 legiun, perhatikan perintah aku. Masuki labirin. 30.000 pembudidaya tidak berani ragu, dan semua terbang menuju labirin, Chen Hetian bersama mereka. Dalam beberapa saat, seluruh kelompok yang telah berkumpul di luar pintu masuk tidak terlihat. Namun, masih ada sinar cahaya yang mendekat dari kejauhan untuk bergabung dengan mereka yang telah memasuki labirin. Sementara itu, berita bahwa Bai Xiaon telah memasuki labirin sedang menyebar di antara para penanam jiwa di daerah terdekat. Di salah satu suku Wildlands agak jauh, seorang kepala biadab duduk bersila ketika dia mendapat laporan tentang masalah ini. Seketika, dia mendongak dari meditasinya. Apa? Iblis Bai muncul. Sambil menggertakkan giginya, kepala suku itu bergerak. Iblis Bai sudah mati, dan aku akan memastikan itu terjadi. Adegan serupa dimainkan di suku lain. Pada saat yang sama, para penggarap jiwa jahat yang berlimpah di Wildlands juga mendapatkan berita melalui saluran komunikasi mereka sendiri, dan mata mereka mulai bersinar terang. Iblis Bai. Nyonya Merah Debu meningkatkan hadiah di kepalanya menjadi seluruh rangkaian 5 elemen jiwa makhluk buas. Siapapun yang membunuhnya pasti bisa sampai ke tahap Naschen Soul. Hehe. Pada awalnya, aku tidak terlalu tertarik dengan labirin itu. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan banyak keberuntungan dan keberuntungan murni untuk mendapatkan jiwa dewa.
Tapi sekarang ada opsi lain. Untuk semua maksud dan tujuan, ada dua harta yang bisa didapat di labirin itu. Ayo, mari kita pergi ke labirin. Bukan hanya para penanam jiwa dan orang-orang liar yang menjadi gila. Ada Necromancer dan Wildlander berperingkat tinggi yang haus akan satu set 5 elemen jiwa binatang buas. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaon telah muncul, mereka semua mulai bergegas menuju labirin. Selama beberapa jam yang berlalu setelah pintu masuk dibuka, semakin banyak penduduk Wildland mengalir ke daerah itu dan tanpa ragu memasuki labirin. Tujuan mereka bukanlah untuk mengambil tempat pertama dalam persidangan dengan api yang merupakan labirin itu sendiri, dan dengan demikian memperoleh jiwa dewa. Kebanyakan orang memandang itu sebagai tujuan yang terlalu sulit untuk dicapai. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Bai Xiaon. Bunuh Bai Xiaon dan dapatkan satu set dewa makhluk buas. Lebih jauh lagi, dari orang-orang yang datang ke labirin dengan tujuan untuk memenangkan jiwa dewa, sebenarnya mereka semua telah merencanakan untuk menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang dewa. Oleh karena itu, bagi mereka, sebenarnya lebih masuk akal untuk mencoba membunuh Bai Xiaon. Karena itu, Bai Xiaon sekarang sama berharganya dengan jiwa dewa, jika tidak lebih. Membunuh Bai Xiaon adalah kunci dari segalanya. Terlepas dari kapan mereka sampai pada keputusan, Wildlanders hampir semuanya tertarik untuk mencari Bai Xiaon. Dan begitu mereka memasuki labirin, mereka mulai bergegas ke segala arah untuk mencoba menemukannya. Chapter 539. 2 jam berlalu, di mana semakin banyak orang muncul di dekat pintu masuk labirin. Akhirnya, seorang pemuda datang yang menyebabkan pembudidaya jiwa lainnya dan orang-orang liar di daerah itu juga terlihat kaget. Kalahkan, katanya. Dinginnya kata-katanya menyebabkan semua orang di daerah itu segera berhamburan keluar. Pria muda yang melayang-layang di udara di atas pintu masuk labirin itu sangat tampan, dan mengenakan pakaian mahal yang membuatnya terlihat sangat berbeda dari para penanam jiwa dan orang-orang liar. Ada sesuatu yang mulia dan agung tentang cara dia membawa dirinya sendiri. Dia memiliki tanda berbentuk bintang di dahinya, sebuah sigil yang berdenyut dengan kekuatan aneh dan menyebabkan pemuda itu memancarkan tekanan misterius. Diikat di punggungnya adalah busur hitam pekat yang memiliki 9 desain perak di permukaannya. Siapapun yang melihat senjata itu akan langsung dipenuhi ketakutan dan kecemburuan. Bisikan-bisikan yang pelan segera terdengar di daerah itu. Dia dari salah satu klan Necromancer aristokrat. Tanpa rasa hormat segera muncul di mata para penggarap jiwa, dan bagi orang-orang liar, mereka gemetar ketika mereka membungkuk memberi salam. Di Wildlands, ahli nuju menduduki posisi yang sangat tinggi, dan klan Necromancer aristokrat sangat kuat, ke titik di mana mereka bahkan sangat dihargai oleh kaum bangsawan. Cara termudah untuk mengidentifikasi apakah seorang ahli nujum adalah pembudidaya nakal atau dari salah satu klan aristokrat adalah dengan memeriksa dahinya. Hanya ahli nujum dari klan aristokrat yang memiliki leluhur seperti lelaki muda ini. Pria muda ini tidak dalam tahap Nas Chen Soul, hanya di lingkaran besar formasi inti. Namun, karena statusnya sebagai ahli nujum aristokrat, ia adalah tipe orang yang diperintahkan untuk menghormati dimanapun ia pergi di Wildlands. Namanya adalah Yao Yixing, dan ketika dia berdiri di sana di luar pintu masuk labirin, dia benar-benar mengabaikan semua pembudidaya jiwa dan orang-orang liar di sekitarnya. Awalnya, dia tidak berencana memasuki labirin. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang baru-baru ini dengan tembok besar. Hal-hal seperti itu ada di bawahnya. Lagi pula, meskipun klan tempat dia berasal tidak bisa dianggap sangat besar, itu cukup terkenal di daerah khusus ini. Dia hanya punya satu alasan untuk datang ke labirin, Bai Xiaon. Meskipun Yao Clan, aku mungkin mendapatkan set lengkap 5 elemen jiwa binatang buas segera. Aku tidak akan pernah dalam berlari untuk mendapatkan mereka. Tapi, jika aku bisa membunuh Bai Xiaon, maka aku pasti akan memiliki jiwa-jiwa untuk aku sendiri kemudian. Setelah aku mencapai tahap Nas Chen Soul, aku akan bisa naik di peringkat ahli nujum. Aku akhirnya dapat mencoba menyulap api 10 warna, atau mungkin bahkan 11 api berwarna. Dengan api 10 warna, aku akan naik ke puncak absolut dari peringkat Master Necromancer. Dan jika aku bisa membuat api 11 warna, maka akhirnya aku akan menjadi ahli nujum di bumi. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, mata Yao Yixing berbinar penuh harap, dan ia terbang langsung ke pintu masuk untuk dipindahkan ke labirin. Pada titik ini, ada 200.000 orang di dalam labirin, dengan hanya 30.000 diantaranya berasal dari tembok besar. Sisa dari jumlah itu terdiri dari pembudidaya jiwa dan orang-orang liar, serta beberapa ratus ahli nujum. Meskipun semua orang dipindahkan ke lokasi yang berbeda di seluruh labirin, mengingat ada 200.000 dari mereka, mereka membuat cipratan besar di pintu masuk mereka. Labirin pada dasarnya adalah labirin yang rumit dan luas di mana akal ilahi sangat terbatas. Adapun semua orang yang ingin melacak Bai Xiaon,
Mereka segera bertebaran ke arah yang berbeda untuk mencarinya. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan jejak tunggal. Itu hanya membuat Wildlander lebih cemas, karena mereka khawatir tentang prospek orang lain yang akan menemukannya. Karena itu, setiap kali Wildlanders bertemu dengan para pembudidaya dari tembok besar, mereka kebanyakan mengabaikan mereka, tidak ingin menarik waktu dari pencarian mereka. Tidak semua Wildlanders mencari Bai Xiaon. Tetapi dia telah menarik perhatian sebagian besar dari mereka, dan dengan demikian, ada lebih sedikit tekanan pada para pembudidaya tembok besar. Tentu saja, jika Wildlanders menemukan satu-satunya pembudidaya tembok besar, mereka akan menyerang dengan harapan mendapatkan harta. Itu tidak terbatas pada pasukan tembok besar juga. Wildlanders bahkan akan saling menyerang jika ada kesempatan. Pada saat yang sama, banyak hal aneh dan ganjil mulai terjadi di berbagai bagian labirin. Bai Xiaon sudah lama mengenakan topeng dagingnya, dan tampak seperti seorang pembudidaya jiwa setengah baya. Dia saat ini merangkak dengan hati-hati di labirin, takut dikenali. Kembali ketika dia pertama kali memasuki tempat itu, dia telah menembak melalui terowongan dengan kecepatan tinggi, secara acak memilih arah dengan harapan kehilangan pengejarnya. Dalam hal itu dia telah berhasil, tetapi sebagai hasilnya, dia sekarang tidak tahu di mana dia berada. Dia mencoba menggunakan beberapa teknik magis dengan harapan mencari jalan keluar, tetapi dengan cepat menemukan bahwa labirin berisi tekanan pemeteraian yang membuat sihir langit dan bumi seperti itu mustahil untuk digunakan. Jadi bagaimana jika aku tersesat? Semua orang akan sama tersesatnya denganku. Sambil menggosok dahinya sedikit, dia melihat ke sekeliling dinding terowongan, yang semuanya tampak sama persis baginya. Dia hampir merasa sedikit pusing. Terowongan memiliki langit-langit rendah, sehingga tidak mungkin untuk terbang ke udara dan mendapatkan bantalan seseorang. Ditambah lagi, indera ilahi terbatas. Bai Xiaon bahkan telah mencoba untuk menerobos dinding, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Yang lebih membuat frustrasi adalah bahwa tidak mungkin meninggalkan bekas di dinding untuk melacak terowongan yang telah dilaluinya. Lebih buruk dari semua itu adalah bahwa seluruh tempat itu sangat dingin. Itu adalah kedinginan yang mengerikan yang berbeda dari kedinginnya, dan membuat seluruh labirin tampak seperti itu adalah kuburan atau kuburan. Pada banyak kesempatan, Bai Xiaon mendapat sensasi bahwa seseorang mengawasinya dari belakang. Namun, setiap kali dia melihat dari balik bahunya, dia tidak melihat apapun di belakangnya. Tempat mengerikan macam apa ini? Dia bergumam, mengunyah bibir bawahnya. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, tiba-tiba dia berhenti di tempat, matanya bersinar dengan keganasan yang membuatnya tampak seperti pisau tajam yang ditarik. Pada saat itulah 4 sosok bergegas di sudut di depannya. 3 dari mereka adalah penanam jiwa, dan 1 adalah raksasa biadab yang telah menyusut tubuhnya hingga ketinggian 3 meter. Mereka jelas tim semacam, dan mereka semua memiliki basis kultivasi yang mendalam di lingkaran besar formasi inti. Yang mengejutkan, salah satu penanam jiwa memiliki Naschen Soul yang terbentuk sebagian, menunjukkan bahwa ia telah gagal dalam usahanya untuk mencapai tahap Naschen Soul dan sekarang dianggap sebagai pembudidaya jiwa semu Naschen. Berada di tahap pseudo Naschen Soul mengalami pasang surut. Sisi positifnya adalah basis budidaya seperti itu lebih tinggi daripada lingkaran besar formasi inti. Kelemahannya adalah jika seseorang dengan basis kultivasi seperti itu ingin menyelesaikan Naschen Soul mereka, tingkat kesulitannya akan 10 kali lebih besar dari biasanya. Kelompok 4 ini bergerak dalam formasi, dengan raksasa mengambil posisi memimpin, dan 3 pembudidaya jiwa mengikuti. Meskipun para penggarap jiwa tidak mengenakan pakaian yang sangat mewah, mereka semua memiliki benda-benda ajaib yang berputar-putar di sekitar mereka. Yang satu memiliki pedang terbang hijau dengan 6 desain perak. Yang lain memiliki pedang yang sama, kecuali bahwa itu merah. Jelas, kedua pedang itu sama-sama menerima peningkatan roh 6 kali lipat. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah bahwa pembudidaya pseudo Naschen Soul memiliki mutiara berkilauan mengambang di atasnya yang memiliki 7 desain perak di atasnya. Kelompok 4 berayun di sudut dengan ekspresi waspada di wajah mereka, dan segera melihat Bai Xiaon dengan topengnya. Bai Xiaon berdiri di sana, menatap mereka. Ini bukan kelompok Wildlanders pertama yang dia temui. Dia telah bertemu dengan beberapa kelompok lain di sepanjang jalan, yang semuanya hanya menatapnya sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Bai Xiaon dan kelompok 4 berdiri di sana untuk beberapa saat, saling mengukur. Kemudian, Bai Xiaon mundur sedikit untuk memberi ruang bagi mereka untuk lewat. Wildlanders terus maju, menatap Bai Xiaon dan beberapa lapis sirahnya. Ketika mereka kira-kira 30 meter jauhnya, raksasa itu tiba-tiba berbalik dan mulai berlari ke arahnya, terkekeh gila. Mereka masih tidak tahu siapa aku sebenarnya, pikir Bai Xiaon. Mereka hanya menyukai armorku, dan karena aku sendirian, mengira mereka bisa merampokku. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat.
Mata berkedip dengan cahaya dingin ketika raksasa buas itu mendekat. Bai Xiaon mengambil langkah maju dengan kecepatan yang membuat lawan-lawannya benar-benar terkejut. Sebelum ada di antara mereka yang bisa melihatnya dengan jelas, mereka mendengar ledakan teredam, dan kemudian jeritan raksasa buas, yang terbang mundur di udara selama beberapa saat sebelum meledak berkeping-keping, mengirimkan garis-garis darah seperti panah ke arah para penanam jiwa. Ketika semuanya menjadi jelas, mereka melihat Bai Xiaon berdiri di tempat yang pernah ditempati oleh raksasa biadab, perlahan-lahan menurunkan tinjunya. Mata mereka melebar, dan hati mereka mulai berdebar pada kesadaran bahwa mereka telah memprovokasi seorang ahli yang kuat. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan pada titik ini. Ketiga pembudidaya jiwa telah bertarung di medan pertempuran, dan tahu bahwa ketika musuh saling berhadapan dalam pertarungan, hanya ada satu pilihan. Darah yang mengalir ke arah mereka mengandung racun korosif, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka bertiga untuk meniadakannya. Oleh karena itu, pembudidaya Pseudonas Chen Sol mengirim ledakan cahaya yang keluar dari ratunya, yang menciptakan perisai berkilauan yang memblokir sebagian besar darah. Kemudian niat membunuh dari tiga pembudidaya jiwa mulai melonjak. Mati. Chapter 540. Dua dari tiga pembudidaya jiwa melakukan gerakan mantera, mengirim dua pedang terbang mereka berteriak di udara menuju Bai Xiaon dengan kecepatan tinggi. Kedua pedang memiliki peningkatan roh 6 kali lipat, dan dengan demikian, Bai Xiaon sangat menyadari betapa berbahayanya mereka. Bersamaan dengan itu, pembudidaya Pseudonas Chen Sol mulai melantunkan mantra yang tidak dapat dipahami yang menyebabkan mutiara mengambang di atasnya untuk diisi dengan kabut hitam. Kemudian, gambar hantu jahat muncul, yang menerjang menuju Bai Xiaon dengan tangan terulur. Menimbang bagaimana mereka dengan cepat memblokir semua kemungkinan pendekatan Bai Xiaon kepada mereka, jelas bahwa kelompok ini telah bekerja bersama sebelumnya di masa lalu. Saat mereka bersiap untuk bergerak maju, Bai Xiaon mendengus dingin. Kalian memiliki harta yang ditingkatkan semangatnya, ya. Baiklah aku juga. Dengan penuh gaya, ia menarik payung hitam dari tasnya. Itu tak lain adalah parasol abadi. Di masa lalu, basis budidaya Bai Xiaon hanya memungkinkannya untuk menggunakan sebagian kecil dari kekuatan payung. Tapi sekarang dia berada di lingkaran besar panggung Gold Core, dan meskipun dia masih tidak bisa melepaskan potensi penuhnya, dia tidak kesulitan menggunakannya seperti sebelumnya. Hampir dalam gerakan yang sama dengan yang dia hasilkan payung, Bai Xiaon mendorongnya di depannya dan mendorong jarinya ke pegangan. Kemudian, sebuah letupan bisa terdengar ketika payung hitam terbuka, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan pedang terbang dan hantu berkabut. Dua pedang terbang menabrak penghalang defensif yang merupakan payung, dan dikirim berputar ke samping. Adapun hantu berkabut, itu menjerit dan membuat seolah-olah mundur. Namun, saat itulah wajah yang aneh dan tersenyum muncul di permukaan payung hitam. Wajah itu mulai menghirup, dan hantu itu menjerit ketika dihisap. Meskipun semua hal ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, mereka terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Sesaat kemudian, tiga pembudidaya jiwa menatap Bai Xiaon dengan ekspresi kaget lengkap dan sangat, dan ahli jiwa Pseudonas Chen begitu terkejut sehingga matanya melotot keluar dari kepalanya. Melihat 8 desain perak di permukaan Eternal Parasol membuatnya terengah-engah. Tetapi kemudian, hanya sesaat kemudian, matanya berkilauan dengan keganasan, dan dia memanfaatkan keheranan kedua temannya untuk tiba-tiba menjangkau dan mendorong mereka. Wajah kedua pembudidaya jiwa itu jatuh. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemimpin mereka sendiri akan bertindak begitu kejam. Namun tubuh mereka benar-benar di luar kendali mereka saat mereka jatuh ke Bai Xiaon. Secara bersamaan, kultivator Pseudonas Chen Sol mundur secepat mungkin. Dari apa yang dia tahu, pembudidaya setengah baya ini tidak hanya memiliki tubuh kedagingan yang kuat, tetapi ia juga memiliki basis kultivasi yang mendalam dan benda-benda ajaib yang mengejutkan. Dia seperti serigala yang berkeliaran yang benar-benar yakin bisa bergerak sendiri. Bukan saja dia tidak takut orang-orang menyergapnya, dia dengan sengaja menempatkan dirinya di tempat terbuka untuk menarik perhatian. Ketika tiga pembudidaya jiwa dilemparkan ke dalam kekacauan, Bai Xiaon menutup payung dan mengambil langkah maju, memanfaatkan kecepatan menyilaukan sehingga ia berubah menjadi serangkaian bayangan yang langsung muncul di depan dua lawannya yang lebih lemah. Kemudian, dia menyerang 2 kali berturut-turut dengan tangan kanannya, memukul dada mereka masing-masing. Jeritan kesakitan terdengar, dan darah meletus dari mulut dua pembudidaya jiwa saat mereka jatuh ke belakang seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Tanpa diduga, mereka juga mulai layu ketika kekuatan hidup mereka berubah menjadi kabut putih yang berputar keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan menuju ke parasol abadi. Bai Xiaon terbiasa dengan kekuatan hidup yang mengkonsumsi parasol abadi, dan sekarang ia telah menerima peningkatan roh 8 kali lipat, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, fakta bahwa itu bisa dilakukan dari jauh adalah hal baru baginya. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan perkembangan baru.
Melihat bahwa pembudidaya Pseudonas Chainsaw mencoba melarikan diri, ia segera mulai mengejar. Ketika kultivator Pseudonas Chainsaw mendengar teriakan teman-temannya, dia melihat dari balik bahunya dan melihat kekuatan hidup mereka diekstraksi. Dengan pikiran terguncang, dia berkata, "Jika kamu bukan seorang penanam jiwa, kamu seorang ahli nujum." Bai Xiaon agak terkejut, tetapi tidak membiarkannya muncul. Mendengus dingin, dia mendorong maju dengan kecepatan ledakan yang jelas menempatkannya di tempat untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa saat. Kultivator Pseudonas Chainsaw mengutuk ke dalam. Terlepas dari tingkat basis kultivasinya, dia bisa tahu dari tampilan kecakapan pertempuran Bai Xiaon bahwa tidak mungkin dia bisa melawannya. Akhirnya, dia berteriak, "Jiang Mulia, tunggu. Aku bersedia menjadi pengikut kamu." Jauh lebih baik menjelajahi labirin dengan pengikut daripada melakukannya sendiri, ditinggikan. Ekspresi Bai Xiaon berkedip ketika dia menyadari bahwa apa yang dikatakan pria itu benar-benar masuk akal. Selama dia sendirian, dia hampir pasti akan menghadapi lebih banyak penyergapan, dan semakin banyak pertempuran yang dia lakukan, semakin besar kemungkinan kemampuan ilahi dan teknik magisnya dapat mengekspos identitas aslinya. Dengan orang lain untuk melintasi labirin, ia akan dapat menghindari banyak situasi yang menjengkelkan. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, ia melambaikan tangan kanannya dan mengirim ledakan energi yang kuat keluar menuju Pseudonas Chen penanam jiwa. Darah mengalir keluar dari sudut mulut pria itu, dan matanya berkedip karena marah. Namun, dia hanya mengertakkan gigi dan berhenti melarikan diri. Kemudian dia menggenggam tangan dengan hormat dan membungkuk ke arah Bai Xiaon. "Aku, Chen Jue, bersedia menjadi pengikut kamu, Yang Agung." Bai Xiaon tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Setelah melihat Chen Jue naik turun beberapa kali, ia menunjuk ke dahi pria itu, mengirimkan aliran ki dingin ke dalam dirinya yang datang untuk beristirahat di dadanya. Sekarang, yang diperlukan hanyalah satu pemikiran, dan ki yang dingin akan meletus, langsung menghancurkan hati pria itu. Chen Jue menggigil, tetapi tidak berani menghindari ki yang dingin. Setelah menerima mantra pembatasan Bai Xiaon, dia menghela nafas lega karena telah berhasil melestarikan hidupnya sendiri, setidaknya untuk sementara. "Ayo pergi." Bai Xiaon berkata dengan suara serak, melanjutkan. "Ya, Sir," kata Chen Jue, mengambil napas dalam-dalam saat ia melanjutkan untuk memindai daerah itu dari ancaman. Dia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk tetap hidup adalah untuk tetap dekat dengan ahli nujum ini, dan berharap setelah semuanya selesai, dia akan diizinkan untuk bebas. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajah Bai Xiaon, dia diam-diam menatap Chen Jue dan merasa sangat senang dengan betapa briliannya dia. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan membungkuk dan mengikis dan bahkan menangis pada kesempatan untuk menjadi pengikutnya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain menyetujui pengaturan, meskipun dia sangat ingin tahu bagaimana pria itu akan bereaksi setelah mengetahui bahwa dia sekarang adalah pengikut Bai Xiaon. Itu semua benar-benar sangat lucu. Faktanya, Bai Xiaon memutuskan bahwa mulai sekarang, dia harus berpura-pura menjadi pria yang hanya memiliki sedikit kata. Dengan begitu, dia akan tampak lebih mengancam. Selain itu, apa yang dikatakan Chen Jue ini benar-benar masuk akal. Semakin banyak kultivator jiwa yang aku ikuti, semakin aman aku. Melanjutkan merenungkan masalah ini, ia berpacu bersama dengan Chen Jue. Setiap belokan dan terowongan labirin tampak sama, dan meninggalkan bekas di dinding itu hampir mustahil. Kepala Bai Xiaon sudah berputar saat dia mencoba melacak di mana dia berada. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia akan tetap di sebelah kanan. Ketika bergerak, dia akan memeluk dinding kanan terowongan, dan ketika dia mencapai persimpangan sesekali, dia akan selalu memilih jalan kanan. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama waktu itu Bai Xiaon dan Chen Jue bertemu dengan para pembudidaya Wildlanders dan tembok besar pada banyak kesempatan. Segera, Bai Xiaon menyadari bahwa banyak dari yang lain melakukan hal yang sama, dan bepergian dalam satu arah yang tetap. Sebagian besar, semua orang saling menghindari. Sepertinya tidak ada yang ingin bertengkar. Bahkan ketika mereka bertemu dengan kelompok yang lebih besar dari pembudidaya jiwa Wildlands, ketika mereka melihat bagaimana Chen Jue memperlakukan Bai Xiaon, dan melihat Eternal Parasol dengan 8 desain peraknya, mereka segera melompat ke kesimpulan bahwa dia adalah ahli nujum, dan tidak terpancing. Karena itu, ia tidak menemukan situasi berbahaya selama 3 hari itu. Pada satu titik di hari keempat, dia tiba-tiba berhenti di tempat, matanya berkedip. Ada sesuatu yang aneh di depan, katanya kepada Chen Jue, berbicara dengan suara serak. Terkejut, Chen Jue melihat terowongan di depan, tetapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Bai Xiaon juga tidak bisa melihat sesuatu yang spesifik. Namun, dari pertempurannya dengan klan Luo Chen dan seterusnya, dia terus mengembangkan kepekaannya terhadap bahaya. Akibatnya, dia tidak pernah salah dalam mengidentifikasi situasi berbahaya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun area di depan sepertinya tidak biasa, ada niat membunuh yang bersembunyi di sana.
Tanpa ragu, Bai Xiaon mulai membuat cadangan. Adapun Chen Jue, meskipun dia tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, dia tidak berani menentang Bai Xiaon, dan juga mulai mundur. Hampir pada saat bersamaan, gelak tawa dingin terdengar, dan dalam sekejap mata, riak-riak menyebar di udara seperti gelombang di atas air, dan banyak sosok muncul di tempat terbuka. Yang mengejutkan, sekarang ada lebih dari selusin orang di terowongan. Mereka semua memiliki basis kultivasi yang mendalam, dan mereka semua menuju Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon berkedip dengan niat membunuh, dan dia berputar, mengangkat parasol abadinya. 8 desain perak meletus dengan cahaya menyilaukan, dan wajah aneh itu muncul lagi. Tepat ketika tampaknya pertempuran akan pecah, sebuah suara dingin melayang keluar dari riak-riak di udara. Jangan bersikap tidak sopan. Hampir segera, pembangun jiwa yang telah pengisian ke Bai Xiaon berhenti di tempatnya. Pada saat yang sama, seorang pria muda keluar dari riak-riak, ekspresinya suram. Dia mengenakan pakaian panjang yang mahal, dan memiliki sigil berbentuk bintang di dahinya. Dia tak lain adalah Yao Yixing. Fluktuasi kuat dari kekuatan jiwa menggelinding darinya, kekuatan jiwa yang benar-benar berbeda dari para pembudidaya jiwa. Ada sesuatu yang tidak masuk akal, suatu tekanan yang luar biasa besarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah berkedip-kedip di telapak tangannya adalah lidah api neraka. Nyala api memiliki banyak warna. Bahkan, pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan 9 warna berbeda. Begitu Bai Xiaon melihatnya, matanya melebar dan pikirannya berputar. Api itu adalah 9 api berwarna.